Terima kasih kepada Anda yang sudah bantu support channel Cerita Dongbuan Novel, atau CDN. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, mohon bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share ke seluruh penjuru semesta. Oke. Siapkan headset, mari kita kancut ceritanya. Magic Chef of Ice and Fire. Bab 5, Asap Giok Pemanasan Matahari Lantian CDN. Otak Nian Bing sudah hidup saat ini, mengabaikan serangan Chen Chen pada dirinya sendiri, dan berkata kepada wanita cantik itu. Bibi, kau benar-benar mirip ibuku, aku. Omong-omong, matanya berubah merah lagi. Wanita cantik itu menghibur, nak jangan menangis. Jika kamu mau, Bibi akan menjadi ibumu, bukan? Kecemerlangan yang agung membuatnya berbicara tanpa sadar. Begitu dia berbicara, dia menyadari bahwa dia sedikit ceroboh. Juga, bagaimanapun, ia tidak terbiasa dengan orang muda dan tua di depannya, tetapi bagaimana ia bisa mengambil kembali ekspor dalam kapasitasnya. Nian Bing melirik Chen Chen, yang memiliki wajah buruk di sebelahnya, dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya, berkata tidak terima kasih, Bibi, tapi kamu bukan ibuku. Aku tidak butuh belas kasihan. Ada sedikit ketekunan di mataku. Pada saat ini, anaknya yang gemuk terlihat sedikit lebih tinggi. Wanita di hatinya itu heran bahwa anak ini memiliki temperamen seperti itu, jadi dia tidak boleh menjadi apapun di kolam ketika dia tumbuh dewasa. Bergerak dalam hatinya, dia mengambil kartu giok dari lengannya dan memasukkannya ke tangan Nian Bing, tersenyum dan berkata tidak apa-apa, kita juga ditakdirkan untuk bertemu. Kartu giok ini adalah tanda Bibi dengan nama Bibi di atasnya. Jika Anda berada di Oran Empire di masa depan jika ada masalah, agak berguna untuk menunjukkannya. Petik 2. Bu, bagaimana kamu bisa memberinya kartu Tianhua? Aku tidak peduli jika kamu bertanya berkali-kali. Chen Chen menatap Nian Bing dengan keras. Jika ibunya tidak berada di samping, aku mungkin akan datang dan mengambilnya. Juga, merek Yu dimulai dengan kelembutan, tampaknya ada aliran udara yang lembut ke tubuh di sepanjang telapak tangan Anda, membuat tubuh Anda sangat nyaman. Mata Nian Bing menunjukkan cahaya bersyukur dan tidak menolak untuk berkata, terima kasih, Bibi, kamu orang yang baik. Zaji takut bahwa Nian Bing menatap wanita cantik itu tanpa sengaja membuka segel hipnosis di depannya, dan menariknya ke wanita cantik itu, Nyonya kita harus bergegas, jadi kita akan pergi dulu. Terima kasih atas perhatian Anda untuk anak ini, menarik untuk membaca es berjalan ke samping di bawah pohon besar, mendorong mobil kayu menyusuri jalan menuju arah Ice City. Melihat bagian belakang keberangkatan mereka, Kapten Feng berjalan ke wanita cantik dan berbisik, Bu, kartu Tianhua diberikan kepada orang biasa seperti ini, sepertinya agak salah. Saya takut Tuhan akan. Wanita cantik itu mendengus dan berkata, apa yang kamu tahu, pernahkah kamu melihat seorang anak biasa yang secara instan dapat melakukan sihir tingkat rendah di masa remajanya? Aku punya firasat bahwa anak ini pasti akan mematahkan namanya di daratan di masa depan. Visi jangka panjang, Kapten Feng, saya sarankan Anda harus menjaga anak buah Anda dan bersiap untuk pergi ke jalan untuk makan sesuatu. Di pagi hari, kami akan kembali ke kereta untuk beristirahat. Dia berkata, sambil menarik tangan putrinya, keduanya melintas telah menghilang di balik tirai kereta. Kapten Feng menyentuh paku, tetapi tidak ada ketidakpuasan, dan matanya tertuju pada bawahan yang kehilangan pedang, dan dia berjalan di depannya beberapa langkah, berkata dengan acuh tak acuh. Serahkan bulumu. Seluruh tubuh ksatria terkejut, dan beberapa panik berkata, Kapten, aku. Mata Kapten Feng sedikit lebih dingin dan mengulangi, serahkan Ling Yumu, aku tidak ingin mengatakan yang ketiga kalinya. Seolah ksatria telah kehilangan seluruh kekuatannya, dia mengambil bulu biru dengan panjang sekitar 30 cm dari pelindung dada dan memberikannya kepada Kapten Win. Kapten Feng berkata dengan suara dingin. Seorang anak mengambil pedangnya, kamu telah kehilangan kualifikasi untuk menjadi ksatria bulu perak, dan aku mengumumkan bahwa mulai sekarang, kamu akan diturunkan sebagai ksatria trainee. Ambil kembali King Yu, dan kembali ke resimen. Apakah Anda menghukum Anda nanti? Petik 2. Ksatria itu menundukkan kepalanya dan melihat jejak samar yang ditarik oleh pedangnya di armor peraknya, ya Kapten. Kapten Feng menyapu para ksatria lainnya dengan tajam dan berkata dengan suara yang dalam, kamu semua harus tahu apa yang kamu lakukan, jaga martabat ksatria. Dan itu lebih baik daripada menjaga hidupmu sendiri.
Mulai sekarang, semua orang akan bertarung denganku dalam semangat 120, jika hal yang sama terjadi lagi, hukumannya akan lebih berat. Petik 2. Percakapan dengan wanita cantik itu mengangkat hati Nian Bing ke pikiran kuat ibunya, yang tampak jauh lebih tenang dari biasanya. Caji khawatir tentang apa yang dia ingat, dan saat berjalan, dia menceritakan beberapa kisah menarik yang pernah dia alami sebelumnya. Nian Bing adalah seorang anak, dan dia pulih dari kesedihan dalam kisah Caji dan menghidupkan kembali sisi yang hidup. Tuan, Bibi memberi saya tek batu giok sekarang. Ketika dia pergi, dia meletakkan tek batu giok ke lengannya untuk kereta dorong. Tek batu giok memiliki suasana yang tidak bisa dijelaskan dan terasa hangat. Ya, ini juga salah satu alasan mengapa ia merasa tenang dengan cepat. Dengan itu, Nian Bing menggunakan gerobak dorong dan tangan lainnya untuk mengeluarkan kartu giok. Giok itu tidak besar, persegi panjang, dan sisi panjangnya kira-kira sama dengan jari kelingking Nian Bing. Seluruh tubuhnya putih susu, hangat, bagian depannya diukir dengan phoenix seperti manusia. Mata phoenix dihiasi permata merah kecil. Seluruh kartu giok berfungsi sebagai sentuhan akhir. Ada lubang kecil di atas kartu giok. Lubangnya kecil dan genap, dan tampaknya hanya bisa melewati benang sutra. Lapisan tipis kabut putih muncul di seluruh pelat giok, sulit untuk melihat apakah itu tidak dibedakan dengan hati-hati di bawah matahari. Mata Zaji juga tertuju pada Nian Bing. Untuk meninggalkan orang-orang itu sesegera mungkin, dia tidak memperhatikan apa yang dikirimkan wanita cantik itu kepada Nian Bing. Ketika dia melihat kartu giok, dia tidak bisa menahan kaget. Orang-orang yang telah melewati pasar tidak dapat memahami misteri Nian Bing, bagaimana mungkin dia tidak melihatnya. Mutiara bulan di laut berlinang air mata, kehangatan bidang biru meningkat, dan Tuhanku. Oh, harta itu sangat jelas, ini jelas Hetian Baoyu yang terkenal. Tembakan wanita itu terlalu murah hati. Nian Bing berkata, Tuan, apakah Hotan Baoyu sangat berharga? Zaji mengambil kartu giok dari Nian Bing, melihatnya dengan hati-hati, dan berseru. Tentu saja itu berharga, dan ini bukan Hetian Baoyu biasa, tetapi juga giok lemak domba paling langka di antara mereka. Dulu aku punya teman, ya dalam bisnis batu giok, dia pernah mengatakan kepada saya bahwa batu giok lemak domba adalah yang terbaik di batu giok, esensinya dipoles, seperti lemak tubuh. Keras dan halus, tebal dan lembab, memakainya untuk menyuburkan temperamen, mengusir iblis dan menghindari wabah. Orang-orang cantik, bukankah menurut Anda merek batu giok ini memiliki karakteristik ini? Ditambah dengan ukiran yang begitu halus dan indah, itu benar-benar harta karun. Memakai itu dapat membuat pikiran orang tenang, ya, itu benar-benar bagus. Hal-hal ketenangan pikiran sangat penting bagi seorang koki. Seperti yang dia katakan, dia membalik kartu giok dan melihat ke belakang. Dia melihat 3 karakter kuno terukir di bagian belakang, Jade Ruyan. Ini seharusnya menjadi nama wanita itu sekarang. Gelombang cerita Donghua novel CDN gelombang seperti yang diharapkan, dia tampaknya terlalu murah hati. Petik 2. Nian Bing berkata sambil tersenyum, bibinya benar-benar orang yang baik. Setelah saya belajar keterampilan memasak di masa depan, saya harus membuat makanan terbaik untuk dia cicipi. Zaji memikirkannya, mengembalikan kartu giok itu kepada Nian Bing, dan berkata, ayo, ketika aku sampai di Snow City. Aku akan membelikanmu benang merah yang diikatkan ke lehermu dan melekat pada kulit, dan fungsinya secara bertahap akan bermain. Keluarlah. Petik 2. Keduanya terus bergerak maju. Segera setelah mereka berjalan keluar, ada suara sepatu kuda yang cepat dan rapi. Ketika mereka melihat ke belakang, itu adalah tim tempat Yuruyan sebelumnya, tapi kali ini, tim tidak berhenti. Berlari melewatinya, ketika mata Nian Bing tertuju pada kereta, ia melihat tirai perlahan diangkat, Chen Chen memelototinya dengan provokatif. Ketika Nian Bing ingin kembali menatap, tim sudah berlari 100 meter jauhnya. Zaji memandangi wajah Nian Bing yang tidak puas dan tersenyum, berkata, bagaimana? Aku jatuh cinta pada gadis kecil itu. Walaupun statusnya sangat berbeda, aku tidak perlu memiliki kesempatan untuk menunggu sampai kamu dewasa. Nian Bing mendengus, berkata, hantu itu hanya menatapnya, temperamennya sombong, itu menyebalkan. Zaji tersenyum dan berkata, ini adalah takdir untuk bertemu satu sama lain. Mungkin, ketika Anda bepergian ke Oran Empire di masa depan, Anda akan benar-benar bertemu dengannya. Sudah larut, mari kita pergi dengan cepat. Tampaknya tidak peduli apa malam ini, cara menginap di kota Ice Snow City, kota terbesar kedua di Ice Moon Empire.
Dari kejauhan, tembok kota setinggi puluhan meter, lebar, dan vertikal, meskipun tidak mengesankan, seluruh kota berdiri di sana, memberikan perasaan yang sangat tenang. Sungai Tianqing melintasi sisi barat kota es. Seluruh kota dibangun di sepanjang sungai dan pemeliharaan airnya. Meskipun namanya tidak setenar kota bulan es, ibu kota kekaisaran bulan es di sebelah menara Ice God, sudah pasti menjadi pusat ekonomi kekaisaran Ice Moon. Salah satunya adalah banyak kamar dagang besar telah mengambil Ice City sebagai fondasi mereka. Seluruh kota memiliki populasi jutaan, dan dekade perdamaian telah membuatnya menjadi kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nian Bing dan Caji masuk dari gerbang utara kota es. Orang-orang biasa seperti mereka berpakaian dan terlihat tidak menarik. Lusinan tentara di gerbang pertama tidak datang untuk menginterogasi dan memasuki kota dengan mudah. Begitu Anda memasuki kota itu perasaan yang berbeda, Peach Blossom Forest seperti surga di luar dunia. Di Snow City, ada pemandangan yang ramai. Jalannya ditaburi dengan batu-batu biru. Jalannya dipenuhi berbagai toko, dan ada banyak toko. Nian Bing datang ke sini lebih dari setahun yang lalu, tetapi setelah terbiasa dengan hari-hari yang bersih, saya benar-benar tidak terbiasa ketika saya pertama kali memasuki kota. Tuan, apa yang akan kita beli sekarang? Nian Bing bertanya. Zaji tersenyum sedikit dan berkata, kali ini kita harus membeli banyak. Kita perlu membeli beberapa kantong beras lagi, sehingga kita bisa menyelamatkan yang lama dan keluar, dan kemudian beberapa rempah-rempah yang bagus. Oh ya, aku akan membelikanmu segenggam pisau yang bagus. Dalam beberapa hari Anda harus mulai belajar cara memasak. Pisau koki adalah hal yang paling penting seperti pisau samurai. Hanya pisau yang baik yang dapat sepenuhnya menunjukkan keterampilan memasak Anda. Untungnya, saya bisa membeli pisau yang bagus dengan permata ajaib, sehingga Anda bisa lebih baik menggunakan sihir untuk memotong bahan-bahan. Saya tidak tahu koki lain. Pokoknya, bagi saya, peralatan dapur yang paling penting adalah pisau. Petik 2. Ketika saya mendengar bahwa Caji akan membeli pisau untuk dirinya sendiri, saya senang ketika membaca Bing, bagus Tuan, akhirnya saya bisa berhenti menggunakan kapak. Anda harus membelikan saya yang bagus, tetapi Anda harus apakah ini uang? Petik 2. Zaji mendengus dan berkata, pergi tuanmu, aku adalah koki yang muram pada awalnya. Bahkan jika aku telah menghabiskan beberapa tahun dalam tabunganku, aku tidak bisa menghabiskan semuanya, atau kalau tidak, mengapa aku harus menghabiskan hari-hariku di hutan bunga persik? Saya memilih di sana karena saya suka kebersihan. Petik 2. Nian Bing tersenyum dan berkata, jadi tuannya masih orang kaya. Lalu pisau dapur seperti apa yang Anda gunakan? Biasanya, saya tidak melihat tempat-tempat aneh. Zaji menghela nafas dan berkata, pisau saya sendiri telah disegel untuk waktu yang lama. Karena itu bukan lagi dapur hantu tahun ini, bagaimana saya bisa membiarkan baodao dan saya ditabur? Jika keterampilan memasak Anda dapat memenuhi kebutuhan saya di masa depan, mungkin aku akan memberikannya padamu. Petik 2. Ayo pergi, jangan selalu berpikir tentang pisau itu, walaupun itu pisau yang bagus, kamu tidak bisa memainkannya sekarang, pergi beli beras dulu dan kemudian bicara. Saat ini, Caji memasuki kota es dengan mobil ringan dan jalan yang akrab. Gerobak kayu yang mendorong penuh dengan barang-barang, beberapa makanan yang diperlukan, bumbu, dan kebutuhan sehari-hari. Zaji membeli banyak dari mereka segera setelah dia membelinya. Dia bahkan membeli beberapa kain kasar biasa untuk dirinya sendiri dan Nian Bing untuk mengganti dan mencuci. Dia tidak akan melupakan tali merah yang berjanji untuk membaca es. Sekarang, merek giok telah dikenakan di lehernya. Giok hangat menyentuh dadanya. Kehangatan samar membuat Nian Bing merasa ekstra nyaman. Mendorong mobil yang tenggelam, Nian Bing mengeluh, Tuan, saya sudah lapar. Ayo makan sesuatu sebelum membeli. Zaji memandang muridnya yang gemuk dan tersenyum, kamu sangat gemuk, kamu tidak perlu makan satu kali. Tidak apa-apa, kamu seharusnya membeli hampir semua itu. Ayo pergi, mari kita cari penginapan untuk tinggal dan makan untuk makan malam, saya akan mengajak Anda keluar malam hari untuk melihat apakah ada pisau yang cocok. Petik 2. Nian Bingchang menghela napas menunjuk ke sebuah penginapan kecil di depan toko dan berkata, Tuan, hanya di sana, aku benar-benar tidak bisa bergerak. Cha sangat mengangguk, oke. Saya dulu tinggal di sana, meskipun lingkungannya normal, tetapi masih bersih. Penginapan itu disebut semua makhluk hidup, tua dan muda, mendorong mobil ke pintu penginapan, seorang pelayan langsung menyambutnya dan berkata sambil tersenyum.
2 orang, apakah Anda ingin tinggal di toko? Kami memiliki semua fasilitas di sini, dan menyediakan semua hari sepanjang hari 12 jam air panas dengan harga yang wajar. Petik 2. Diperiksa dengan sangat tidak sabar. Oke, jangan bicara omong kosong, bawa mobil ke halaman dulu, kita akan tinggal di sini. Berjalan ke penginapan, dan Caji datang ke konter dengan Nian Bing, beri kami kamar standar, 2 tempat tidur. Pelayan di belakang meja kasir terlihat biasa-biasa saja, berusia 18 atau 9 tahun, sedikit tersenyum, dan berkata, "Harga akomodasi sehari adalah 1 koin perak, silakan bayar dulu." "Tunggu sebentar," kata Nian Bing dengan cemas. Cajiki berkata, "Mengapa kamu menginginkan 2?" Nian Bing menjulurkan lidah padanya, "Tuan, biasanya Anda tinggal di sebelah saya, dan dengusan itu akan sering mengejutkan saya. Jika saya di kamar, saya tidak harus tidur. Saya harus kembali besok. Anda memiliki belas kasihan pada tubuh gemuk saya yang perlu istirahat." Petik 2. Zaji memerah tua dan mengambil 2 koin perak dari lengannya dan menyerahkannya kepada pelayan. "Lalu kedua kamar itu bagus. Apakah dengkuranku begitu keras?" Pelayan itu mengambil koin perak dan menolak untuk tidak membiarkannya tertawa. 1 tua dan 1 kecil diatur 2 kamar yang berdekatan. Caji mengambil kunci pintu dari pelayan dan berkata kepada Nian Bing, "Apakah kamu tidak lapar? Ayo makan sesuatu dengan santai di sini." Restoran penginapan tidak besar, hanya lebih dari 100 meter persegi, dan ada lebih dari selusin meja yang tertata rapi di dalamnya. Seperti yang dikatakan Caji, meskipun tidak mewah, masih bersih. Itu bukan makan saat ini. Restorannya sangat bersih. Caji membawa Nian Bing ke meja di jalan restoran dan duduk. "Dari sini, Anda bisa melihat pemandangan yang ramai di jalan di luar." 2. Apa yang ingin kamu makan? Seorang pelayan mendekati mereka dan bertanya dengan malas. Kostum sipil seperti Nian Bing dan Caji secara alami tidak bisa menarik perhatiannya. Caji berkata, 4 roti kukus, panci bubur putih, dan kemudian acar. Ekspresi menghina melintas melalui mata pelayan, dan bahkan catatan itu terlalu malas untuk direkam. "Tunggu, ayo nanti." Menyaksikan pelayan pergi dengan suara tercengang, berteriak, "Tuan, bukan, apakah Anda baru saja mengatakan betapa kayanya Anda? Bagaimana Anda melakukannya sekarang? Hanya makan roti, berapa banyak nutrisi yang cukup?" Zaji berkata dengan marah, "Idiot, apakah Anda pikir saya bisa makan hal-hal ini di luar? Apakah Anda sudah makan makanan yang saya buat?" Gelombang, jangan lupa subscribe channel CDN. Gelombang, Anda akan makan seperti restoran kecil biasa, dan Anda akan segera memuntahkannya. Petik 2. Nian Bing berkata dengan curiga, "Tuan, saya tahu Anda adalah juru masak hantu, jadi Anda tidak perlu meremehkan orang lain. Bahkan jika Anda tidak membuat makanan lezat, itu tidak akan terlalu konyol. Kalau tidak, bagaimana orang bisa menjadi koki?" Petik 2. Zaji tersenyum aneh, "Saya tidak percaya. Ya, kita akan memiliki 2 sayuran hijau. Anda akan tahu jika Anda mencobanya. Jika tidak ada celah besar dengan koki biasa, mengapa saya mendapatkan 5 dewa berurutan yang berlomba secara berurutan? Juara. Saat ini, aku menelepon pelayan dan menambahkan 2 sayuran. Meskipun sikap pelayan tidak terlalu baik, tetapi sayuran mudah dibuat, roti dan bubur sudah jadi, dan mereka akan disajikan sebentar." Nian Bing lapar untuk waktu yang lama, dan segera memasukkan sejumlah besar sumpit dan sayuran hijau ke dalam mulutnya. Wow, bah. Sebelum dia mengunyah 2 kali, dia memuntahkan semua sayuran. Hal seperti apa? Mengerikan. Semuanya berminyak. Minyaknya tidak boleh panas saat digoreng. Panasnya ringan, tidak dimasak, aroma masakan itu sendiri tidak diberikan sama sekali, dan ada begitu banyak garam dan MSG, yang mengerikan. Petik 2. Caji tidak menertawakan Nian Bing, tetapi mengangguk puas. Ya, sepertinya Anda tidak belajar dari saya dengan sia-sia tahun ini. Pada dasarnya Anda bisa mengetahui kekurangan hidangan ini. Lihat, Anda masih punya beberapa demi bakat, sang master akan menunjukkan kepada Anda hari ini. Pelayan di samping mendengar bahwa hidangan es tidak enak dan tidak sabar untuk waktu yang lama. Dia berkata, "Apa yang kita lakukan? Makanan di sini persis seperti ini. Untuk makan enak, Anda bisa pergi ke Dachengsuan atau King Fengzai di kota. Sangat lezat di sana, saya khawatir Anda tidak akan bisa memakannya." Petik 2. Cha dengan sangat dingin meliriknya, dan melemparkan koin emas di tangannya. "Kurang omong kosong, bawa kami ke dapur, gunakan saja bahan-bahanmu, kami buat sendiri hidangan, hanya hidangan."
Melihat koin emas mengkilap di tangan, mata pelayan tiba-tiba menyala. Tuan, tolong, silakan di sini. 1 koin emas dapat dimakan di meja, hanya 1 piring, bahkan dengan bahan yang lebih baik. Benar-benar ada banyak uang. Hanya ada dinding antara dapur dan ruang makan. Meskipun dapur tidak bisa dikatakan belum sempurna, Zai tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika dia melihat peralatan dapur yang jelas telah digunakan untuk waktu yang lama. Hanya ada 2 koki di dapur. Jelas apa yang mereka lakukan barusan adalah apa yang mereka lakukan. Pelayan berjalan ke salah satu koki dan berbisik di telinganya. Koki mengerutkan kening, menatap Zaji dengan rasa ingin tahu, dan berkata dengan tidak sabar. Ayo, bahan-bahan ada di sini, kami juga selamat bersenang-senang, saudaraku, mari kita pergi, mari kita istirahat. Dia berkata, meninggalkan dapur dengan koki lain dan berenang di halaman belakang. Zaji menatap Nian Bing dan menundukkan kepalanya di telinganya dan bertanya, hari ini aku akan mengajarimu membuat hidangan pertama. Berapa lama teknik api Anda bisa mendukung? Nian Bing berpikir sebentar, dan berkata, jika kamu hanya menggunakan api, itu akan baik-baik saja selama 1 jam. Oke, mari kita mulai sekarang. Ambil panci besi dan sikat sampai bersih. Nian Bing berjanji bahwa meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Caji, dia segera mengeluarkan panci besi dari samping dan segera mencucinya. Dalam prosesnya, Zaji telah pergi ke tempat di mana bahan-bahan itu diletakkan. Bahan-bahan ini jelas dicuci, dan matanya tersapu. Beberapa dari mereka diambil dan diletakkan di atas talenan. Lalu saya bisa membedakan rasa berbagai bumbu di tepi dapur. Potong sayuran, kecuali tomat, semuanya dipotong-potong. Ya Tuan. Nian Bing mengambil pisau dapur sekaligus, dan begitu pisau mulai, ekspresinya tiba-tiba menjadi pekat. Setelah 1 tahun berlatih keras, ia tidak menyia-nyiakannya. Tiba-tiba matanya menjadi tajam. Di matanya, berbagai bahan tidak jauh berbeda dengan Chai, hanya ukurannya yang berbeda. Tangan-tangan kecil yang gemuk membawa bahan-bahan di hadapan mereka satu persatu, dan pisaunya melintas. Pelayan tidak melihat bagaimana tembakan Nian Bing, apakah itu kentang, wortel, atau bawang, semuanya berubah menjadi potongan-potongan yang rapi, sebelum dan sesudah dalam beberapa kedipan. Membaca es mudah dilakukan. Zaji tersenyum sedikit dan menyerahkan kotak bumbu kosong ke Nian Bing. Bumbu adalah salah satu komponen terpenting dalam memasak. Hidangan ini tidak membutuhkan keahlian tinggi, jadi saya akan memberikannya kepada Anda. Tomat, udang, tiram, dicincang saus. Semua ada dalam kotak bumbu ini. Petik 2. Oh, dijanjikan, Nian Bing melambaikan pisau ke dalam lalat sesuai perintah Caji. Suara pisau halus yang jatuh di papan penuh dengan irama yang renyah. Aduk dan campur rata. Ketika Nian Bing menyelesaikan pekerjaannya, dia sudah melakukan segalanya, menuangkan saus yang sudah disiapkan ke dalam saus yang dicampur dengan tomat, udang, dan tiram. Lemparkan sepasang sumpit ke Nian Bing, aduk rata. Setelah melakukan semuanya dengan baik, Zaji tersenyum sedikit dan berkata, di bawah ini akan dimulai secara resmi. Setelah mengambil sikat kecil dan melemparkannya ke Nian Bing. Matanya menunjukkan pandangan fokus dan kecepatan bicara tiba-tiba meningkat, sepertiga letakkan bagian bawah jus, letakkan potongan-potongan di atasnya, dan sikat sepertiga dari jus di atasnya. Petik 2. Nian Bing adalah yang pertama kali memasak, tetapi dia selalu terkesan oleh telinga, dia tidak asing dengan pekerjaan para koki ini, meskipun dia sedikit berkarat. Dia dengan cepat menyelesaikan semuanya. Zaji mengambil sepiring potongan ikan dan menaruhnya di panci berlapis saus. Pelayan, tolong pergi dulu. Dia tidak ingin diketahui oleh pelayan bahwa itu ajaib untuk membaca es. Pelayan itu membeku, tapi diperiksa dengan sangat tidak sabar. Tenang, kami tidak akan membakar dapur ini. Karena koin emas dari Caji sebelumnya, pelayan tidak berani bicara banyak, jadi dia harus mundur dari dapur, hanya menyisakan 2 orang, Nian Bing dan Caji, di dapur. Cha sangat tersenyum, saus yang tersisa disikat, apinya panas. Elemen api yang antusias, tolong, diringkas ke dalam cahaya nyala api, untuk membawa kehangatan ke dunia. Teknik nyala api. Nyala api merah menyala dari tangan kanan Nian Bing, dan panci di tangan kiri, membiarkan nyala api menyala di tengah di bawah pot. Zaji tersenyum sedikit dan berkata, kalian api ajaib memiliki suhu lebih tinggi dari api normal, dan panasnya lebih merata, kita bisa memakannya lebih cepat. Ingat langkah-langkah yang baru saja saya ajarkan, ini adalah yang paling sederhana. Hidangan ini disebut ikan isi 3 asin. Karena bahan-bahan umumnya di sini, rasanya mungkin lebih buruk, tetapi itu sudah cukup.
Petik 2. Nian Bing berkata kepada Caji sambil mempertahankan nyala api, "Tuan, apakah Anda takut dipelajari oleh pelayan tadi?" Zaji tersenyum sedikit dan berkata, "Aku membuat semua campuran rempah-rempah sendiri. Ada lebih dari selusin dari mereka. Bisakah dia mengingatnya? Selain itu, jumlah masing-masing jenis rempah-rempah juga sangat istimewa. Aku tidak ingin belajar banyak. Mudah, menstabilkan api Anda, kita bisa makan hingga setengah aroma dupa. Kunci hidangan ini adalah menyesuaikan jus. 3 jus yang disebut adalah saus, jus makanan laut dan jus tomat, diikuti oleh kentang, wortel dan bawang-bawang, 3 lapis jus 3 rasa pada saat yang sama. Dan umami ikan itu sendiri dapat mencerminkan esensi dari hidangan ini. Adapun metode persiapan khusus dari 3 jus, saya akan mengajari Anda secara rinci ketika saya kembali." Saat dia berkata, katanya ambil penutup dari samping dan tutup panci besi. Nian Bing menggunakan sihir es tingkat rendah untuk melindungi tangan kirinya, agar tidak dibakar oleh panci panas. Di bawah pembakaran api, untuk sementara waktu, aroma itu secara bertahap keluar dari panci besi, dan hidungnya datang. Nian Bing hanya bisa menelan. Setelah setengah jam dupa, baunya enak sekali. Bau apa ini? Ya, ini sangat harum. Aku tidak pernah mencium aroma yang harum. Apakah itu dibuat oleh orang tua itu? 2 koki yang sebelumnya pergi untuk mendinginkan berlari kembali, dan begitu mereka memasuki pintu, mereka melihat Nian Bing membawa panci besi dengan kedua tangan, dan aroma itu berasal dari sana. Zaji melirik kedua koki dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jika Anda tidak menggunakan piring, itu sudah cukup untuk melihat orang-orang mereka." Kedua koki itu sepertinya tidak mendengar kata-kata Caji, dan mata mereka tertuju pada panci besi. Mereka menelan seperti es, dan salah satu koki berkata, "Hei, apa yang kamu lakukan itu sangat harum." Petik 2. Nian Bing akan menjawab tetapi diorganisir oleh Caji. Dia memandang Nian Bing dan berkata, "Ingat, memasak tergantung pada objek, tidak semua orang memiliki hak untuk makan. Koki memiliki martabat koki, kita lakukan hanya orang yang tepat yang makan apa yang keluar. Ayo pergi." Petik 2. Ikan rebus dengan 3 jus tidak baik, dapat dilihat dari gambar makan Nian Bing, dia telah membersihkan panci besar setidaknya 80% dari miliknya, ditambah 2 roti kukus. Pakaian di tubuhnya telah terkontaminasi dengan saus, kecuali untuk duri ikan, hanya ada beberapa sisa jus di dalam panci. Pelayan di sebelahnya melebarkan matanya. "Tuan, aku mengagumi kamu lebih dan lebih lagi, yang sangat lezat. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus aku lakukan jika aku meninggalkanmu nanti." Zaji tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Anda akan segera tahu apa yang harus dilakukan. Tidak ada gunanya mengandalkan orang lain untuk makan makanan enak sepanjang hidup Anda. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri." Nian Bing merasa sedikit tidak nyaman, tetapi dia yang akrab dengan Caji tahu bahwa dia tidak akan mengatakannya kepada tuannya, dan sepertinya hidupnya tidak akan terlalu baik setelah kembali. Melihat magang bayi yang kotor, Zaji berkata dengan marah, "Apakah Anda akan kembali tidur sekarang? Atau pergi keluar dengan saya untuk mendapatkan toko senjata dan menemukan Anda pisau yang cocok?" Mata Nian Bing berbinar, "Pergi, tentu saja. Tuan, ayo pergi sekarang." Zaji mengatakan, "Sebelum makan, tampaknya seseorang mengatakan bahwa dia lelah dan tidak bisa berjalan, mengapa dia merasa segar sekarang?" Nian Bing berkata sambil tersenyum, "Tuan, aku tahu kamu yang terbaik. Bukankah itu termotivasi? Dapatkan pisau bayiku sendiri sebelumnya, dan aku bisa lebih akrab dengan pisau." Caji berdiri. Gelombang cerita Donghua novel gelombang lalu kamu akan kembali dan mengganti pakaianmu, jadi pacaran saja tidak cukup untuk membuatku malu. Petik 2. Ya, aku akan pergi sekarang. Nian Bing menunjukkan kecepatan yang benar-benar tidak sebanding dengan sosoknya, dan dengan cepat berlari ke halaman belakang hotel untuk mendapatkan pakaian. Ketika Caji dan Nian Bing muncul di jalan-jalan kota es, hari sudah gelap. Awan di kejauhan, di bawah pantulan cahaya matahari, membawa matahari terbenam yang paling indah menjadi merah sebelum tirai, meninggalkan cahaya sisa di jalan. Setelah berjalan sebentar, Nian Bing menunjuk ke sebuah toko besar tidak jauh di depan dan berkata, "Tuan, itu adalah toko senjata. Mari masuk dan lihat." Tanda berbentuk pedang di depan toko senjata sangat menarik, yang mengatakan 3 karakter Bao Jixuan, meskipun sudah malam, tetapi aliran pelanggan terus berlanjut. Menunjukkan bisnis yang makmur. Zaji meremas lemak di wajah Nian Bing, "Bodoh, kamu pergi ke tempat ini untuk membeli pisau dapur, aneh bahwa kamu tidak tertabrak."
Nian Bing menggosok wajahnya yang montok. Bagaimana aku tahu, bukankah kamu mengatakan ingin pergi ke toko senjata? Zaji melihat arah, ikut aku, toko senjata adalah toko senjata, tapi tidak di sini. Saat dia berkata, dia menarik Nian Bing dan berubah menjadi gang kecil di sebelahnya. Berpikir tentang Bing berjalan melalui jalan dan berjalan di sekitar makanan, ketika hari itu gelap, Caji akhirnya berhenti terengah-engah, menunjuk ke depan. Bab 6, CDN, desahan Dewi S. Ini, Tuan, bukankah kamu salah? Nian Bing menggosok matanya dan memastikan bahwa dia tidak bermaksud keliru. Tidak heran jika Nian Bing begitu terkejut bahwa dua pintu yang muncul di depannya adalah tepatnya, dua pintu kayu yang agak rusak. Hanya ada satu pegangan yang tertinggal di pintu, cat pada ambang pintu sudah terkelupas. Sebuah tanda ditempatkan secara diagonal, dan dapat dilihat secara samar-samar bahwa ada 5 karakter yang bengkok dan toko besi paralel miring, hanya namanya saja. Saya khawatir tidak ada yang akan datang untuk menggurui, apalagi toko ini masih terburu-buru. Saya khawatir tidak akan ada beberapa orang yang lewat dalam sehari. Zaji melihat tanda di depannya, dengan senyum di wajahnya. Pak Tua, aku datang untuk menemuimu lagi. Aku belum melihatmu dalam setahun, aku tidak tahu apakah kau sudah mati. Nian Bing berkata dengan heran, Tuan, apakah Anda kenal Tuan di sini? Zaji Roth berkata, tentu saja saya tahu, jika tidak, mengapa saya membawa Anda ke sini? Nian Bing, Anda harus ingat, tidak peduli apa yang Anda lakukan, jangan tertipu oleh penampilan orang lain. Meskipun fasadnya tidak baik di sini, kecuali saya dan siapa yang tahu, di toko besi paralel ini, ada master pengecoran pertama di dunia. Master casting pertama di dunia. Master, bukankah kamu bercanda? Jika kamu adalah master casting pertama di dunia, apakah kamu akan tinggal di tempat seperti itu? Zaji tersenyum sedikit, kenapa tidak? Koki hantu dapat hidup di hutan bunga persik di mana burung tidak bertelur. Mengapa Sensu tidak bisa hidup di halaman yang bobrok? Ayo pergi dulu. Saat dia berkata, dia menarik Nian Bing berjalan ke pintu tanpa mengetuk dan menendang pintu kayu yang bobrok. Dengan bunyi gedebuk, pintu kayu itu tampak rusak, tetapi tidak ada kerusakan pada kaki Caji, dan perlahan-lahan terbuka ke dalam. Memperlihatkan halaman kecil dari lubang hitam. Pisau kecil yang patah, apakah kamu mati? Za berteriak keras, sebuah suara tua datang dari kedalaman halaman. Aku berkata, siapa yang begitu kasar? Ternyata kau adalah hantu tua lagi. Seorang tokoh terhuyung keluar dari halaman, memegang lampu minyak redup di tangannya, tanpa melihat penampilannya. Dia juga memberi orang perasaan tahun yang sekarat. Nian Bing diam-diam berpikir, apakah ini yang disebut pendiri pertama di dunia? Tuan, benar. Caji menarik Nian Bing ke halaman, dan dengan cahaya redup dari lampu minyak, Nian Bing samar-samar melihatnya. Itu adalah seorang lelaki tua, mengenakan jubah hitam, dan dia sudah agak reyot, dengan rambut putih dan kerutan. Sepertinya dia setidaknya 10 tahun lebih tua dari Zaji. Hantu tua, mengapa dia membawa seseorang ke sana? Siapa lelaki kecil yang gendut ini? Lelaki berkulit hitam itu menatap Nian Bing dan tidak puas. Pisau kecil yang patah, ini adalah muridku yang baru disetujui. Kupikir kamu juga harus mencari seorang anak untuk mengenakan mantelmu. Apakah kamu benar-benar ingin membawa semuanya ke tanah? Orang tua berpakaian hitam mendengus dan berkata, kamu tahu bagaimana kentut, semuanya tergantung pada nasib. Kamu pikir magang mengatakan kamu menerimanya? Lihatlah magangmu. Setelah mendengarkan ini, Nian Bing tidak puas, tapi bagaimanapun, itu adalah dialog di antara para penatua. Tidak ada rak senjata, hanya benda yang tampak seperti kompor besar di sudut. Zaji tersenyum dan berkata, Anda orang tua, saya belum melihatnya dalam beberapa tahun. Masih yin dan yang terlihat aneh. Oke, jangan bertele-tele, Anda tahu, saya di sini untuk menemukan Anda harus memiliki sesuatu. Pria tua berkulit hitam itu berkata. Kalau begitu masuklah. Saat dia berkata, pemandu pergi ke ruang belakang. Begitu dia memasuki ruangan, Nian Bing tiba-tiba merasakan dingin di sekujur tubuhnya. Batu Dewi Es itu gelisah, pikirannya tampak pusing, dan dua kekuatan magis di tubuhnya berfluktuasi ketidakstabilan. Terkejut dalam hati saya berpikir dalam hati, ini pasti karena saya tidak menggunakan sihir es yang sama untuk menyeimbangkan kekuatan sihir dalam tubuh setelah menggunakan api. Tetapi sekarang tidak cocok untuk menggunakan sihir es, belum lagi sihir pasukan ini agak bingung karena keterikatan timbal balik. Dia tidak tahu berapa banyak sihir es yang harus dia gunakan untuk menjaga kedua kekuatan magis seimbang.
Dengan pikirannya sendiri, dia secara paksa mengendalikan dua kekuatan magis dan mencoba untuk memisahkan mereka. Pada saat ini, kartu Tianhua yang dikirim kepadanya oleh Yuruyan memancarkan aliran udara hangat ke tubuh Nian Bing, yang membuatnya merasa lebih nyaman. Dan perasaan ekstrim dingin dan panas tiba-tiba menghilang banyak. Laki-laki tua berpakaian hitam itu menyalakan lampu di atas meja dengan lampu minyak. Dan ruangan itu tiba-tiba menyala. Ini adalah Kakus. Ada meja tinggi di tengah ruangan, dan sepertinya ada portal di belakang meja. Pria tua berkulit hitam berjalan di belakang meja, menggosok-gosokkan jari kecaji, dan berkata, ambil uang. Ambil sebanyak yang kau mau. Za sangat marah, berkata. Pisau kecil yang patah, saya belum melihatnya selama bertahun-tahun, saya masih sangat mencintai uang. Orang tua berpakaian hitam mendengus dan berkata, teman-teman kembali ke teman. Bisnis kembali ke bisnis. Karena Anda tidak lagi dapat membuat hidangan yang berharga, Anda hanya dapat menukarnya dengan uang. Semua orang sama sebelum bisnis. Zaji pergi ke meja dan memposting pria tua itu dalam warna hitam dan berkata, jangan berpura-pura menjadi seperti saya, berikan saya bayi ini pisau yang bagus. Dan tunggu dia menjadi guru, Anda tidak akan bisa merasakannya lagi. 8 selir. Mata lelaki tua berpakaian hitam itu menjadi cerah tetapi segera menjadi redup, senang mengatakan, tunggu bayi magangmu menjadi seorang guru. Aku khawatir kehidupan lamaku telah naik. Zaji tertawa dan berkata, itu belum tentu. Ketika Anda bertemu Anda beberapa tahun yang lalu, Anda membayar kebajikan ini, dan itu masih sama, saya pikir. Anda tidak memiliki masalah hidup selama 10 atau 20 tahun lagi. Pria tua berpakaian hitam itu menghela nafas dan berkata, tubuhku sendiri tahu bahwa hidupku terlalu bersalah. Jika muridmu bisa menjadi guru dalam 10 tahun, mungkin aku masih bisa makan. Zaji tersenyum dan berkata, mati saja, aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa hidup selama 10 tahun. Jangan bicara omong kosong, hanya mendapatkan pisau untuk muridku. Berapa yang kamu katakan? Pria tua berkulit hitam itu memandang Nian Bing. Gelombang cerita Donghua novel, CDN. Gelombang berkata. Tidak, Zaji sedikit mengernyit dan berkata, pisau kecil yang patah, bukankah kamu memberiku wajah ini, bukan? Lelaki tua berpakaian hitam itu mendengus dan berkata. Bukannya kamu tidak memberimu wajah, kamu mengerti. Apakah itu pisau dapur atau pedang pembunuh, itu harus menemui penggunanya. Murid gemukmu belum dewasa, apakah itu tubuh atau pisau? Tangannya kemungkinan akan banyak berubah di masa depan, dan itu tidak masuk akal untuk membangun pisau untuknya sekarang. Ketika dia tumbuh dewasa, itu tidak akan berlaku. Nian Bing mendengar bahwa lelaki tua berpakaian hitam itu menolak untuk membuatnya sendiri, dan segera dengan cemas, kalau begitu kamu bisa membuatkan tangan untukku seperti orang dewasa. Aku pasti akan menggunakannya. Pria tua berpakaian hitam itu melirik ke arahnya, sungguh ada guru dan ada murid. Apakah Anda pikir pisau yang saya buat sama dengan yang biasa-biasa saja? Jika pisau itu tidak cocok dengan orang lain, apa gunanya? Pisau Anda sendiri seperti pakaian dalam Anda hanya bisa mendapatkan efek paling banyak jika Anda benar-benar bugar, jika Anda membeli pakaian dalam yang tidak cocok. Anda mungkin merasa nyaman memakainya selama beberapa hari, bukan karena seberapa bagus pakaian dalam itu, tetapi karena Anda telah beradaptasi dengannya. Itu cocok, ini pertandingan langsung, dan terpisah dari dunia. Ketika Anda tumbuh hingga 18 tahun, tubuh Anda akan diatur dan kembali, saya harap saya belum mati. Mata Zaji memantulkan cahaya pemikiran, sepertinya saya ceroboh. Orang tua, maka saya akan membicarakannya nanti. Biarkan saya melihat gudang senjata Anda, pekerjaan baik apa yang telah Anda lakukan baru-baru ini. Pria tua berkulit hitam itu berkata dengan tak berdaya, aku sudah tua. Meskipun keterampilanku lebih indah dengan pengalaman, kekuatan fisikku tidak lagi cukup. Aku tidak punya energi untuk mengumpulkan bahan-bahan yang baik dan menciptakan sesuatu yang baik. Yang paling membanggakan dari karya-karya itu adalah yang memberi Anda matahari ajaib dengan keajaiban api. Sayangnya, dalam kehidupan ini, saya hanya menghasilkan pisau yang memuaskan. Karena Anda ingin melihatnya, maka ikutilah, tidak masalah jika Anda memilih seorang murid gemuk untuk mengambil barang terlebih dahulu. Kemudian, dia berbalik ke ruangan di belakang meja. Nian Bing dan Caji melewati meja dan mengikuti lelaki tua berpakaian hitam itu ke tengah ruangan. Begitu dia memasuki pintu, otak Nian Bing merasa pusing lagi. Dia tak tertahankan untuk mempraktikkan sihir es, dan dia menyentuh permata di lengannya secara tidak sadar.
Cha sangat memuji dan berkata, ini sangat kuat dan membunuh, layak menjadi caster dewa pertama di daratan. Pria tua berkulit hitam berjalan ke kabinet di sebelahnya dan membuka pintu kabinet dan berkata, pisau 7 tangan yang saya tinggalkan hanya untuk Anda lihat dan pilih. Harga akan menjadi 100 untuk Anda. Ada 7 pisau tanpa sarung yang tergantung di kabinet, masing-masing memiliki gaya yang berbeda. Di bawah lampu minyak, cahaya dingin bersinar, dan dingin yang samar menyapu. Kilau, gaya kuno, tiba-tiba tampak, tetapi tidak dapat menemukan jejak cacat. Begitu pintu kabinet terbuka, mata Nian Bing jatuh secara tidak sadar pada pisau paling kiri, menatapnya sejenak. Pisau itu adalah yang paling tidak jelas dan terpendek dari ketujuh. Di bawah iluminasi lampu minyak, hanya saja ia tidak memiliki pantulan gloss badan bila redup, sekitar 1 kaki dan 2 inci panjang, di mana pegangannya 5 inci panjang, seluruh tubuhnya hitam. Bilahnya memiliki bentuk yang sangat ramping, bila-bila lurus, ujung bila sedikit dinaikkan, lebar bila pisau 2 inci, bagian belakang pisau terlihat sangat tebal. Alasan mengapa Nian Bing tertarik padanya adalah sepenuhnya karena nafas itu adalah perasaan dari hati, seolah-olah pisau ini harus menjadi miliknya, dinginnya batu Dewi Es telah menjadi lebih kuat. Seolah-olah memanggil seperti apa bentuknya. Nian Bing berjalan menuju kabinet dengan mata kusam, dan Cha Ji hendak menggendongnya, tetapi ia dihentikan oleh lelaki tua berpakaian hitam itu. Lagi pula, itu adalah pisau yang ia gunakan, biarkan ia yang memilih. Nah, tampaknya pisau anak ini seks itu baik, dia sudah memiliki keputusan sendiri. Dia baru saja mengatakan di sini bahwa dia tiba-tiba menemukan bahwa tangan pencium es pergi ke pisau paling kiri di kabinet dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Zaji sangat jelas bahwa pisau 7 tangan ini pasti baik atau buruk. Dalam hal harga yang sama, secara alami sangat penting untuk memilih. Melihat magang gemuknya telah memilih yang paling tidak mencolok, dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk dalam hatinya. Dia menoleh untuk melihat pria tua berpakaian hitam, dan ketika dia ingin datang, teman lamanya akan menjadi wajah yang sombong saat ini. Namun, ketika dia melihat ekspresi di wajah lelaki tua berkulit hitam itu, dia tidak bisa menahan tawa. Pada saat ini, lelaki tua berkulit hitam itu menatap tangan Nian Bing dengan mata lebar, bibirnya berdengung, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Serupa, Nian Bing tidak tinggi, memegang ujung pisau di depannya, dan mengambil pisau pendek-pendek yang biasa-biasa saja. Pisau mulai, dan segera arus dingin datang, yang membuatnya merasa baik, tetapi fluktuasi kekuatan sihir di tubuhnya tampaknya lebih kuat. Sambil memegang gagang berulir dengan hati-hati, aku melihat ada lubang berbentuk berlian di pegangannya. Segera setelah aku mulai menangani es, aku merasakan dengan jelas bahwa keajaiban sistem es di tubuhku tampaknya sepenuhnya terhubung dengan pegangan ini. Dengan perpanjangan lengan kiri, kekuatan sihir es tidak perlu didorong, dan secara alami mengalir masuk. Seluruh bila tiba-tiba memancarkan cahaya biru muda. Tuan, aku akan mengambil ini. Nian Bing melambaikan pisau pendeknya dengan cahaya biru muda, dan suhu di seluruh ruangan sepertinya sedikit menurun. Begitu dia melihat bila itu memancarkan cahaya, dia memikirkan ekspresi di wajah lelaki itu dalam warna hitam, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, kamu anak gemuk kelihatannya lurus. Pisau kecil yang patah, inilah yang kamu inginkan. Pria tua berkulit hitam itu memandang Nian Bing dengan terkejut, tiba-tiba, sosoknya melaju ke depan, dan kecepatannya seperti cahaya listrik. Dia datang ke Nian Bing dalam sekejap mata, dan tangannya menangkap pisau pendeknya. Nian Bing kaget, hampir seperti reaksi naluriah. Tangan kiri memutar pisau dan mengarahkan pisau ke orang tua itu dengan warna hitam. Napas dingin memancar keluar. Sayangnya, tangan kiri bukanlah tangan kanan yang terlatih dengan baik. Tiba-tiba jatuh ke tangan lelaki tua berpakaian hitam. Nian Bing tinggal sebentar, senior, apa yang kamu lakukan? Zaji berjalan ke Nian Bing dan menekankan bahunya, berkata, pisau kecil yang patah, kamu tidak tahan. Pisau macam apa ini? Laki-laki tua berpakaian hitam itu membelai pisau dan menghela nafas tanpa daya, berkata, terus terang, aku tidak pernah menyangka bahwa muridmu yang gemuk akan memilih yang ini. Ini adalah yang terburuk dari 7 pisau. Cha Ji mengerutkan kening, bagaimana mungkin itu buruk jika pisaunya mengeluarkan cahaya, jika kamu tidak menyerah, aku tidak akan dipaksa oleh orang yang kuat. Pria tua berkulit hitam itu berkata dengan marah, apakah Anda pikir saya tidak mau? Saya belum menghitung apa yang saya katakan ketika saya mengucapkan kata-kata Huatian. Karena saya mengatakan kepada Anda untuk memilihnya sendiri, apa yang Anda pilih. Pisau ini memang yang terburuk dari 7 pisau.
Terlebih lagi, itu adalah satu-satunya hal yang tidak aku lemparkan. Alasan mengapa cahaya bersinar adalah alasan magangmu. Jika aku membaca dengan benar, kamu magang harus berlatih sihir es. Kalau tidak, tidak mungkin untuk mendapatkan cahaya pedang. Hantu tua, aku tidak berharap kamu benar-benar melatih ahli waris kepada seorang penyihir. Petik 2. Zaji tersenyum dan berkata, nasib hanya. Jika lebih buruk, Anda akan lebih buruk. Lagi pula, Anda mengatakan bahwa Nian Bing masih terlalu kecil. Anda bisa mengubahnya nanti. Pria tua berkulit hitam itu berkata, aku belum selesai berbicara. Meskipun pisau ini adalah yang terburuk dari ketujuh, itu juga bisa dikatakan sebagai yang terbaik. Karena, bahkan aku tidak bisa mengetahui ketajamannya. Pada awalnya, pisau dingin ini saya peroleh dari seorang cendekiawan miskin, hanya berharga 1 koin emas. Tubuh pisau terbuat dari mineral khusus, yang sangat tangguh dan yang paling aneh adalah sifat dinginnya. Jika ada sihir es atau temperamen dingin, itu akan memancarkan cahaya yang sama seperti sebelumnya, tetapi apakah Anda tahu mengapa saya mengatakan itu adalah yang terburuk? Karena pisau ini tidak memiliki jiwa. Petik 2. Tidak ada jiwa, Nian Bing dan Caji berkata serempak. Kedua mata penuh keraguan. Pria tua berkulit hitam Tian berkata, ya, pisau ini tidak memiliki jiwa. Pria kecil yang gemuk, lihat usia saya tahun ini. Nian Bing awalnya menunggu lelaki tua berpakaian hitam itu menjelaskan, dan begitu dia mengganti topik pembicaraan, dia tanpa sadar berkata, Kamu harusnya sedikit lebih tua dari tuanku. Huatian tertawa keras. Pria kecil yang gemuk, kamu baik, jika kamu mengubah orang lain, aku takut bahwa aku akan lebih dari 10 tahun lebih tua dari tuanmu. Tetapi kenyataannya, aku 3 tahun lebih muda dari tuanmu. Saya telah memupuk semangat bertarung sejak saya masih kecil. Menurut keadaan normal, itu seharusnya jauh lebih lambat daripada orang biasa. Namun, sekarang saya terlihat lebih tua dari usia saya yang sebenarnya sampai 20 tahun. Mengapa ini? Karena ketika saya casting, ambil esensi dan darah sebagai jiwa, dan integrasikan ke dalam senjata. Metode merampok langit ini telah menyebabkan esensi saya menjadi sangat rusak, dan itu telah menjadi seperti sekarang. Dan pedang dingin ini, tetapi jiwa pedang disebabkan oleh esensi darah, tidak ada jiwa. Tidak peduli seberapa bagus bahannya, pisau tidak dapat mencapai tingkat tertinggi gelombang CDN gelombang jadi. Meskipun bahannya adalah yang terbaik, kualitasnya adalah yang terburuk. Petik 2. Zaji Dao berkata, dengan proses casting Anda cukup membuat kembali pisau ini, dan memberikannya kepada jiwa untuk mencapai sebuah mahakarya lagi. Huatian tersenyum pahit, Anda bisa memikirkannya, bagaimana saya bisa tidak pernah memikirkannya. Tapi saya sudah mencoba berkali-kali, bahkan menggunakan Jiu Li Tianhuo, tidak bisa membakar pisau ini, bagaimana Anda bisa membuat saya memperbaiki kembali? Pemahaman tentang logam tidak bisa mengetahui dari mana asalnya, dan itu harus dikumpulkan terlebih dahulu. Jika tidak ada jiwa, tidak ada jiwa. Pokoknya, Anda hanya menggunakannya sebagai pisau dapur. Selanjutnya, berhati-hatilah untuk tidak memotong talenan. Sambil berbicara, dia menyerahkan pisau kembali ke Nian Bing. Nian Bing mengambil pisau, dan perasaan persatuan dengan tubuh muncul lagi. Senior, apakah tidak ada cara untuk memberikannya kepada jiwa pedang? Huatian Dao, jalannya bukan tanpa. Jika Anda dapat menemukan permata spiritual yang berlubang di pegangannya, dengan batu sebagai jiwa, bukan tidak mungkin, efeknya mungkin lebih baik. Tetapi jika permata itu tidak luar biasa, inlay, jalannya lebih rumit. Petik 2. Jantung Nian Bing bergerak, bukankah batu es Dewi Berlian? Ukurannya kelihatannya mirip dengan lubang pada gagang pisau. Setelah ragu-ragu, dia mengeluarkan batu Dewi Es dari lengannya dan berkata, Senior, apakah kamu melihat garis ini? Batu Dewi Es keluar, dan seluruh ruangan menyala. Ada kecemerlangan biru muda, dan Han Dao membuat jingle, seolah-olah itu hidup, sedikit gemetar di tangan Nian Bing. Meskipun batu Dewi Es dan salju biasanya bersinar, sudah pasti tidak seterang hari ini, dan batu dan pedang bersinar bersama, seolah-olah saling memanggil. Ini. Wajah Huatian menunjukkan kegembiraan, meraih batu Dewi Es dan salju dari Nian Bing, merasakan dingin yang kuat di dalamnya, dan berseru kaget, bagus batu es yang luar biasa. Pria kecil yang gendut, dari mana Anda mendapatkan ini? Petik 2. Nian Bing melirik Caji dan berkata, sepertinya sudah ada sebelumnya, dan aku tidak tahu dari mana asalnya. Za memandangnya dengan heran, berkata, apakah ini asli padamu? Mengapa aku tidak mendengarmu mengatakannya?
Nian Bingdao, Tuan, saya hanya tahu bahwa lebih cepat berlatih sihir dengan permata ini. Anda belum bertanya kepada saya, jadi saya tidak mengatakannya secara alami. Senior, bisakah ini bertatah? Hua Tian memejamkan mata perlahan-lahan, merasakan spiritualitas bergelombang di batu Dewi Es dan Salju, suaranya bergetar, ya tentu saja. Panggilan di antara mereka telah membuktikan segalanya. Tuhan, kau benar-benar harus menyelesaikan apakah saya. Dengan bahan yang begitu bagus, saya akhirnya dapat memperbaiki bilah surga, memikirkan Hua Tian, mencurahkan hidup saya untuk casting, dan akhirnya menunggu hari ini. Anda ikut dengan saya. Petik 2. Terlintas Hua Tian dengan cepat bergegas keluar dari ruangan. Za memandang Nian Bing, dan Nian Bing menatapnya dengan linglung. Zai berkata, ayo, sepertinya anakmu beruntung. Ketika mereka datang ke halaman, tungku di sudut telah dipindahkan ke tengah halaman. Hua Tian tidak tahu kemana harus mengeluarkan belok terhubung ke bagian bawah tungku, dan menuangkan sekantong barang bubuk ke dalam tungku. Memalingkan kepalanya ke arah Nian Bingdao, pria gendut, datang dan bantu aku menarik belok. Meskipun Juli Tianhuo tidak bisa melelehkan handau, tapi itu bisa membuat teksturnya lembut, itu adalah momen inlaying. Juli Qiuqi, naik. Hua Tian seluruh tubuh menghembuskan nafas yang panas, untungnya es itu ada di sisi lain tungku, sehingga ia tidak terkontaminasi oleh panas di tubuhnya. Lampu merah samar muncul di sekitar tubuhnya, dan tangannya menunjuk ke depan, dan lampu merah melesat ke tungku. Api menyala dengan hebat, tapi itu bukan api merah biasa, api itu putih, menyinari seluruh halaman. Menarik belok, Hua Tian berteriak, menjepit ujung pisau dingin dengan tangan kiri, dan mengulurkan pegangan pisau di atas api. Tangan kanannya jauh dari api. Nian Bing juga pertama kali melihat dendam, minatnya tiba-tiba naik, sambil menarik belok dengan keras sambil menonton Hua Tian Siwei. Saya tidak tahu apa yang terbuat dari tungku. Meskipun api di tungku jelas sangat tinggi, tetapi di luar tidak terasa panas. Saya melihat bahwa api berangsur-angsur berubah dari putih menjadi biru, tetapi pegangan pisau dingin di penyulingan. Itu masih warna asli dan belum berubah. Dahi Hua Tian mulai menunjukkan butiran-butiran keringat yang tebal, dan aliran udara merah di sekitar tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi biru. Api semakin biru dan biru. Ketika energi pertempuran di sekitar tubuh Hua Tian benar-benar cian, nyala api telah berubah menjadi hijau tua dan terlihat sangat aneh. Dalam nyala hijau gelap ini, pegangan pisau dingin akhirnya mulai berubah. Sedikit memerah, nyala api menembus lubang di ujung gagang pisau, di bawah aplikasi yang disengaja Hua Tian, lubang itu dipanaskan paling merata. Mengambil darah sebagai panduan, Jiuli Skyfire. Hua Tianmeng memuntahkan darah ke dalam api, dan nyala api hijau gelap tiba-tiba menyatu. Lalu, hijau gelap itu langsung berubah menjadi merah cerah, dan nyala api naik lagi. Sebentar lagi, seluruh pegangan pisau dingin itu juga benar-benar berubah menjadi merah sama seperti nyala api. Pergelangan tangan Hua Tian bergetar, batu Dewi Es ditembakkan, dan muncul secara akurat di lubang itu. Gagang pisau yang melunak membuat suara keras air terisi, dan seluruh api langsung redup, lapisan biru dan biru cahaya warna melayang, dan udara naik ke langit. Hua Tian meremas bilah tangannya, dan tubuhnya tiba-tiba melintas di samping Nian Bing. Roh Juang Jiuli di tubuhnya sudah menyatu. Nian Bing meraih Nian Bing dari tanah dengan keras dengan tangan kirinya. Sesuatu sepertinya mengalir keluar. Di samping, jelas bahwa Hua Tian memotong urat nadi pergelangan tangan Nian Bing dengan kukunya, dan semburan darah langsung terpancar di tempat di mana batu Dewi Es dan pisau dingin tertanam. Darah cepat diserap oleh pegangan es dan salju batu Dewi benar-benar bertatahkan pada gagangnya. Merah menghilang, pisau dingin berubah dari hitam asli menjadi biru-biru, musim gugur seperti air, dingin bersinar, pisau naik ke langit, dan langsung menuju ke 9 malam. Dalam sekejap, langit cerah, meskipun itu hanya sesaat, itu sudah muncul atas nama pedang tak tertandingi ini. Titik. Cabang Serikat Buruh Seni Bela Diri Kota Es dan Salju, seorang lelaki tua dengan pakaian Cina berdiri di atap serikat pekerja dengan pedangnya tergantung di pinggangnya, berdiri seperti batu. Tubuhnya stabil seperti batu, matanya seperti bintang yang memandang jauh ke kejauhan, sepertinya memikirkan sesuatu. Pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa cahaya biru dan biru naik ke langit tidak jauh, dan garis merah samar-samar tampak bercampur di udara biru dan biru. Mau tak mau dia terkejut. Ketika dia melihat lagi, dia telah kehilangan jejak cahaya biru, dan menarik napas, para dewa dilahirkan dan darah bersinar. Bukankah daratan terlalu datar?
Pedang panjang sarung hiu hijau di pinggang berdengung, yaitu, tenang, dan lelaki tua dengan kostum Cina menepuknya. Pak tua, Anda sepertinya takut, apa-apaan ini? Ini bisa membuat Anda bangkit. Karena takut, apakah Anda dan hati saya bersatu, dengan kemampuan seni bela diri saya, apakah Anda masih takut pada prajurit magis? Bahkan prajurit magis, itu tergantung pada tangan mana yang digunakan. Petik 2. Menara Ice God. Di tengah-tengah bintang biru berujung 6 dengan diameter lebih dari 10 meter, cahaya biru naik, dan seorang wanita dengan rambut putih tiba-tiba membuka matanya. Meskipun rambutnya seputih salju, wajah cantik itu seperti dua keindahan, sepasang biru matanya dipenuhi udara dingin, dan jubah putih dengan hiasan emas di tubuhnya menunjukkan statusnya yang mulia. Dengan kutipan dari tangan kanan, bola kristal transparan muncul di telapak tangannya. Ini adalah rangan dari Dewi. Bukankah batu menara kota mati di sungai Tianxing? Atas nama Dewi Es dan Salju, ambillah, Dewi itu nafas. Petik 2. Cahaya putih meledak tiba-tiba, lapisan kabut muncul di bola kristal, dan cahaya biru-biru tiba-tiba muncul di kabut. Ding terdengar lembut, dan tangan wanita itu bergetar, dan bola kristal itu hancur berkeping-keping di depannya. Napas yang kuat itu memang batu Dewi Es. Ini dia. Suaranya tidak nyaring, tetapi nampaknya memiliki fluktuasi seperti jiwa yang mengejutkan. Pintu besar terbuka, dan dua wanita berjubah putih berjalan dari luar. Mereka tampak berusia 6 atau 70 tahun, dan wajah mereka berkerut dan sangat tua. Dewi besar pengorbanan es dan salju, apa yang kamu perintahkan? Wanita berambut putih itu berkibar dan berkata dengan acuh tak acuh. Saya merasakan orientasi batu Dewi Es, dan segera mengirim 12 pengorbanan es di menara, dan kalian berdua secara pribadi memimpin tim ke kota es. Batu diambil, martabat Dewi, tidak ada yang diizinkan menyalahkan Du. Petik 2. Ya, Dewi Es dan Salju yang hebat. Kedua wanita tua itu membungkuk untuk memberi hormat dan keluar dari kamar. Dewi Es dan Salju mengorbankan cahaya dingin di matanya, dan lapisan kabut biru naik dari tubuhnya. Ling Er, mengapa kau begitu menyakitkan? Apakah cinta begitu penting bagimu? Atau, dengan kualifikasi Anda, jika Anda rela melepaskan segalanya, ajaran saya adalah bahwa dalam waktu 20 tahun Anda pasti akan menjadi penguasa para dewa. Mengapa ini begitu menyakitkan? Dengan desahan panjang, atmosfer di sekitarnya berfluktuasi, dan dinding-dinding di ruangan itu semua terkondensasi. Lapisan es padat hingga setebal 1 kaki. Di toko senjata paralel, Huatian duduk di tanah dan terengah-engah gelombang cerita Donghua novel CDN. Gelombang wajahnya pucat dan dia jelas sangat lelah, tetapi matanya yang berlumpur penuh kegembiraan dan sukacita. Melihat pisau pendek di tangannya. Tetesan embun mengembun oleh kabut putih, suara bergetar, berhasil, sukses. Musim gugur embun putih air, pisau tak tertandingi. Saya tidak berharap batu es ini jauh lebih spiritual daripada yang saya bayangkan. Saya akhirnya berhasil dari pedang yang tiada taranya, dia akhirnya berhasil mengejar para dewa kastor dalam sejarah, hahaha. Petik 2. Nian Bing mencengkeram pergelangan tangannya dan bergumam, air yang lembut, tolong ratakan lukanya dengan senyum lembut, sembuhkan. Cahaya biru samar menyentuh luka di pergelangan tangannya. Lukanya sembuh dengan segera, meski bekas luka itu masih ada, darahnya sudah berhenti. Air dan es homolog, dan tidak sulit untuk membaca es dalam perawatan tingkat pertama. Huatian berdiri dari tanah dengan gemetar, memandangi pisau di tangannya, dan matanya jatuh pada Nian Bing. Lelaki kecil, aku akan membuka pisau ini dengan darahmu. Di masa depan, hanya kau yang bisa mengerahkan kekuatan penuhnya, Anda harus baik terhadap pisau ini, dan terus terang, saya benar-benar tidak ingin memberikannya kepada Anda. Biarkan pisau ajaib seperti itu menjadi pisau dapur, itu benar-benar mutiara. Petik 2. Zaji tertawa, jika Anda buta, permata itu bukan magang saya. Tidak ada batu es. Tidak peduli seberapa besar Anda tidak dapat membuat pisau yang baik. Jangan bicara omong kosong. 100 koin emas ungu, benar, untuk Anda. Seperti yang dia katakan, dia mengambil dompet dari tangannya dan melemparkannya ke Huatian. Huatian mendengus dan melempar kantong uangnya kembali ke Caji. Bagaimana kamu bisa terkontaminasi dengan bau tembaga jika pedang seperti itu lahir? Kali ini murah untukmu. Namun, aku sarankan agar muridmu membungkus pegangan pisau dengan kain. Jangan biarkan permata dibuka. Yang disebut orang tidak bersalah atas kejahatan. Jika mereka dirampok, itu akan sia-sia bagi saya. Bab 7. CDN.
Homologi es dan api. Zaji berjalan ke Huatian, mengambil pedang dingin dan menyerahkannya kepada Nian Bing. Kalau begitu terima kasih. Tapi, apakah Anda memberi kami sarung? Huatian memandangi Bilbao dengan enggan, kembali ke rumah, dan setelah beberapa saat mengeluarkan penutup pisau yang berkarat dan melemparkannya ke Nian Bing. Set pisau ini dibuat oleh besi dingin. Setelah pengolahan khusus saya itu masuk ke dalam pisau dingin, bila dimasukkan ke dalam sarungnya, itu tidak akan menyentuh sarungnya, dan itu bisa menutupi dinginnya pisau itu sendiri. Kali ini saya benar-benar hilang. Petik 2. Nian Bing memasukkan pisau dingin ke sarungnya, tentu saja, cahaya biru dan biru terkondensasi, dan bahkan dinginnya pun lenyap. Hanya batu Dewi Es di pegangan yang masih memancarkan cahaya biru terang. Melihat pisau di tangannya, Nian Bing dengan hormat membungkuk pada Huatian Shen. Terima kasih, senior telah memberikan pisau. Senior, pisau ini bertatahkan permata. Ini berbeda dari yang sebelumnya. Tolong beri nama. Mata Huatian menunjukkan cahaya redup, air musim gugur dan embun putih, cuaca dingin, sebut saja pisau embun pagi. Za sangat memuji embun pagi, nama yang sangat bagus. Nian Bing menempel pada embun pagi, diam-diam berseru, Ibu, batu Dewi Es dan salju yang kau berikan padaku terukir di pisau ini, maukah kau menyalahkanku? Saya masih ingat bahwa ketika Anda pergi, desahan Anda penuh dengan keengganan. Pisau ini sekali lagi terbuat dari batu Dewi Es dan salju sebagai jiwanya, sehingga disebut desahan Dewi Es dan salju. Desahan Sang Dewi Es Chen Ludao. Pisau tak tertandingi muncul seperti ini. Huatian memandang Caji dan berkata, aku lelah, ayo pergi. Baru saja pedang itu bersinar ke langit. Aku khawatir itu telah diperhatikan oleh para prajurit. Hati-hati ketika kamu kembali. Chopper, ini sebenarnya sebuah helikopter. Sial, karena ketidakpuasan di hatinya, Huatian terhuyung-huyung menuju rumah hitam kecilnya. Zaji mengambil tangan kecil Nian Bing dan berkata, pisau patah kecil benar, ayo pergi, jangan diperhatikan, itu benar-benar murah untuk anakmu. Sambil melakukannya dengan baik. Dia merobek ujung pakaiannya seutas benang melilit pegangan pisau, menutupi kecemerlangan batu Dewi Salju dan Es, memasukkan pisau ke lengan Nian Bing dan menariknya dengan tergesa-gesa. Sebagian besar orang di Ice City tertidur, dan jalanan tampak agak sepi. Sambil berjalan, Nian Bing berbisik kepada Caji, Tuan, apakah senior Huatian itu hanya berlatih seni bela diri? Zaji tersenyum sedikit dan berkata, bisa dikatakan ya atau tidak. Meskipun dia berlatih semangat juang, dia tidak memiliki seni bela diri. Sejauh dia keluar dari semangat juang, dia harus melampaui pendekar pedang yang hebat di antara para prajurit. Bahkan mungkin memasuki ranah seniman bela diri. Namun, ia tidak memiliki keterampilan seni bela diri sedikitpun. Semangat juang Jiulinya sepenuhnya dibudidayakan untuk pemurnian. Anda juga telah melihat bahwa tidak ada yang lebih baik daripada kualitas terbaik dari semangat pemadam kebakaran. Apakah lebih cocok untuk memurnikan senjata? Petik 2. Tuan, bukankah mungkin menggunakan dendam untuk memasak? Ada juga berbagai atribut dendam. Nian Bing bertanya keraguannya. Zaji menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kesombongan terlalu mendominasi, tekanannya meledak, tetapi keajaiban bisa menjadi apapun yang Anda inginkan, jangan katakan lebih banyak. Pergi cepat, kembali ke hotel terlebih dahulu, dan besok pagi, kami akan kembali ke Tao Hualin. Sebelum kembali, jangan biarkan Chen Lu melepaskan sarungnya, begitu didambakan, kita tidak bisa menjaga bayi ini. Petik 2. Ketika mereka kembali ke hotel, hampir larut malam. Zaji berjalan sehari dan sudah lelah. Setelah mengirim Nian Bing kembali ke kamar, dia pergi ke pintu sebelah untuk beristirahat. Meskipun Nian Bing juga lelah, dia mendapatkan bayi baru. Dia sangat mengantuk untuk beberapa saat ketika dia masih muda. Dia merasakan embun pagi dari tangannya dan bermain dengan itu berulang kali. Jika bukan karena instruksi Caji, dia pasti akan menarik pisau dari sarungnya. Lihatlah cahaya biru-biru lagi. Suara dengkuran sebelah menjulang. Jelas Zaji tertidur nyenyak. Nian Bing mengeluarkan lidahnya dan bergumam pada dirinya sendiri, berkat dua kamar, kalau tidak, aku tidak perlu tidur malam ini. Kekuatan mendengkur tuan ini sangat besar. Petik 2. Merangkul desa Dewi Salju dan Es, perlahan-lahan menutup matanya, dan memulai meditasi kelas wajib setiap hari. Setelah beberapa saat ia sudah memasuki kondisi tetap.
Dipicu oleh kekuatan spiritual, elemen api dan elemen es perlahan terkondensasi ke tubuh Nian Bing. Aku benar-benar lelah hari ini, ditambah dengan kegembiraan mendapatkan pisau embun pagi, membuatnya melupakan kekuatan sihir es dan api. Waktu sudah dalam keadaan tidak seimbang, dan tidak ada banyak kontrol. Orang-orang memiliki elemen magis yang secara alami mengembun ke tubuh mereka. Batu Dewi Es dan Batu Dewa Api mempercepat kecepatan kondensasi elemen sihir es seperti biasa, dan tidak butuh waktu lama untuk kekuatan magisnya dikonsumsi pada siang hari untuk sepenuhnya pulih. Tetapi pada saat ini, dua elemen sihir es dan api berada di dalam keadaan sulit. Nian Bing telah berlatih dengan bantuan dua permata super setiap hari selama lebih dari 1 tahun. Sehingga kekuatan sihirnya telah terakumulasi sampai batas tertentu, dan jumlah penghematan pasti akan menyebabkan perubahan kualitatif. Jika Anda adalah seorang penyihir biasa, jika Anda terus berlatih, sihir Anda sendiri dapat menembus diameter botol untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tetapi esnya berbeda, ia memiliki dua jenis kekuatan sihir yang sepenuhnya kompatibel. Tetapi perubahan khusus telah terjadi. Setelah dua elemen es dan api penuh dengan setengah dari tubuh tempat mereka berada, untuk mendapatkan lebih banyak ruang, proses saling menusuk dimulai. Sihir es mencari meridian dari kiri ke kanan, dan sihir api mencari meridian dari kanan menyerang ke kiri. Tubuh Nian Bing berubah secara signifikan selama dua kekuatan magis yang secara bertahap panik menyerang satu sama lain, mengambil pusat tubuh sebagai garis pemisah. Separuh kiri tubuh berubah sepenuhnya biru, sedangkan setengah kanan tubuh itu menjadi benar-benar merah. Untuk sementara waktu, lampu merah dan biru terus berfluktuasi, dan perjuangan menjadi semakin intens. Dari dingin ekstrim ke panas ekstrim, rangsangan kuat membuat Ning Bing asli terbangun dari ruding. Pikiran yang sadar, Nian Bing segera menemukan bahwa dia salah. Pada saat ini, apakah itu sihir es atau sihir api, mereka mencapai keadaan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kedua kekuatan sihir saling terjerat dan tidak ada yang diizinkan. Pada saat yang sama, Batu Dewa memancarkan cahaya redup menyuntikkan sihir yang terkandung di dalam dirinya ke tubuh Nian Bing. Tampaknya mereka semua ingin membantu sihir dari sumber yang sama untuk mengalahkan yang lain. Es dan api berganti-ganti, dan sensasi kesemutan membuat tubuh Nian Bing berkedut terus-menerus, tetapi pada saat ini situasinya di luar kendalinya. Bahkan jika dia ingin menangis kesakitan, dia bahkan tidak bisa membuka mulut dan hanya bisa menonton dirinya sendiri. Tubuhnya tiba-tiba berubah dari biru menjadi merah, terus berubah dalam serangan timbal balik dari kekuatan sihir. Ketika dua kekuatan magis menjadi lebih dan lebih keras, bagian kiri tubuh Nian Bing ditutupi dengan lapisan es, sementara bagian kanan tubuh terbakar menjadi api. Dan pakaian di tubuhnya memiliki bau terbakar yang samar. Di bawah pengaruh kekuatan sihir yang sangat dingin dan panas ini, kesadaran membaca es berangsur-angsur menjadi sedikit kabur. Dia ingat ayahnya, ibunya, dan apa yang terjadi ketika dia berada di Menara Dewa Es. Bu, ayah, apakah aku akan mati? Apakah aku akan mati? Tidak, Binger tidak ingin mati. Ayah Gelombang, jangan lupa subscribe channel CDN Gelombang. Tidakkah kamu mengatakan bahwa es dan api tidak sepenuhnya ditentang? Kenapa aku sangat sedih? Kamu api, ibumu es, kalian semua bisa bergabung, kenapa sihirku tidak? Ayah dan ibumu, kamu mengajar Binger, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Fisik manusia memiliki atribut yang berbeda sesuai dengan kondisi kelahiran mereka dan warisan orang tua mereka. Atribut apa yang cocok untuk mempraktikkan sihir atau dendam dari atribut apapun. Jika seseorang dengan atribut api ingin berlatih sihir es atau dendam, hampir tidak mungkin, bahkan jika dipaksa untuk berlatih, tidak akan ada efek yang baik. Miskin sulit mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Alasan mengapa Nian Bing dapat memiliki dua jenis kekuatan magis pada saat yang sama adalah karena ia memiliki stimulasi Batu Dewi Es dan Batu Dewa Api yang diberikan oleh ayah dan ibunya di Menara Dewa Es, tetapi juga memiliki atribut sendiri. Tak terpisahkan. Secara umum, jika pasangan memiliki atribut yang berbeda, anak hanya akan mewarisi salah satu atribut. Namun, orang tua Nian Bing memiliki atribut yang sangat kuat, yang bisa dikatakan dua ekstrim. Oleh karena itu, ketika Nian Bing lahir, ia memiliki dua atribut sekaligus. Sehingga tidak ada satu dengan atribut ganda. Menaklukkan, dan mempraktikkan sihir, menjadi pesulap dua garis pasti akan terkenal di daratan. Namun, atribut ganda Nian Bing adalah dua jenis penindasan timbal balik. Es dan api adalah musuh satu sama lain. Selama setahun terakhir, Nian Bing telah mempraktikkan dua jenis sihir timbal balik sambil memukul dan salah paham secara keliru tanpa bimbingan.
Dalam keseimbangan, dan kekuatan sihirnya tidak kuat, tidak ada masalah. Namun, setelah 1 tahun budidaya, dengan bantuan 2 permata yang luar biasa, kekuatan sihirnya telah mencapai keadaan diameter botol. Dan akhirnya karena siang hari-hari ini ketidakseimbangan kekuatan magis telah menyebabkan fenomena serangan es dan api timbal balik. Es dan api mendatangkan malapetaka di tubuh. Orang-orang biasa telah meninggal karena meridian, meskipun Nianbing sendiri memiliki 2 atribut ekstrim. Dalam hal ini, ia masih memasuki keadaan genting. Satu tidak baik, itu bukan api atau es. Seluruh tubuh, lampu merah dan biru masih bersinar secara bergantian, dan kejang tubuh Nianbing menjadi lebih dan lebih intens. Rasa sakit yang intens merangsang meridian di tubuhnya, dan darah secara bertahap mengalir keluar dari pori-pori. Batu Dewi Es dan Batu Dewa Api juga tampaknya memasuki keadaan ganas dengan keadaan tubuh es. Elemen es dan elemen api dengan panik berdampak pada tubuh es dengan kecepatan beberapa kali lipat dari biasanya, dan amarah dari 2 kekuatan magis juga berubah itu semakin kuat dan kuat. Dan kehidupan melihat es akan berakhir dalam serangan timbal balik dari 2 kekuatan magis. Tiba-tiba, cahaya biru lembut menyebar dari dada, dan pada saat yang sama, kekuatan sihir es dan kekuatan sihir api bergabung. Tubuh Nianbing tidak lagi setengah biru dan setengah merah, dan 2 kekuatan magis telah berenang di seluruh tubuh dalam proses terjerat satu sama lain, dalam keadaan campuran. Di bawah perpaduan dari napas biru lembut, Nianbing berseru, dan 2 elemen es dan api di dalam tubuh mulai berputar perlahan di bawah aksi energi biru. Meskipun mereka masih saling serang, mereka tidak lagi saling menyerang, mereka tidak lagi sebagai kekerasan seperti sebelumnya. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Nianbing buru-buru menggunakan kekuatan mentalnya untuk mencoba mengendalikan 2 kekuatan magis. Tetapi dia terkejut menemukan bahwa semua elemen magis dalam tubuh mulai bergabung ke dalam pusaran yang dicampur dengan cahaya biru. Meskipun kecepatan integrasi lambat tidak dapat dihentikan, cahaya biru hanya menghilang dalam sekejap. Setelah kekuatan magis dalam tubuh es memasuki keadaan aneh ini, rasa sakit yang disebabkan oleh panas dan dingin telah menghilang. 2 energi dari es dan api yang berputar mencapai keadaan fusi yang indah. Dalam rotasi lambat, es dan api tampaknya benar-benar terpisah, dan tampaknya sepenuhnya menyatu, dan pertempuran antara satu sama lain menjadi semakin lemah. Pusaran merah dan biru berjalan lambat, pusaran itu terlihat sangat indah, lingkaran biru dan lingkaran merah, kekuatan sihir mengembun dalam rotasi. Batu Dewi Es dan Batu Dewa Api masih membawa sihir dengan kecepatan beberapa kali dari biasanya unsur-unsur. Kekuatan magis di hamburan asli dan anggota tubuh secara bertahap dikumpulkan oleh pusaran tidak besar, karena 2 kekuatan magis berkumpul. Sinar biru dan merah secara bertahap menjadi jernih. Rongtian tersenyum dan membelai rambut putranya dan berkata, es dapat memadamkan api, tetapi ketika api mencapai tingkat tertentu, itu juga dapat memadamkan es. Mereka saling eksklusif. Di antara 4 elemen magis umum, hanya air dan hubungan antara api adalah yang paling dekat, seperti es, mereka penuh dengan aktivitas. Begitu seorang pesulap senior pernah berkata bahwa jika api dan air mencapai tingkat yang halus, mereka dapat dikonversi antara satu sama lain. Tidak absolut, selama besarnya kekuatan elemen tidak berubah, elemen api dan elemen air hanya garis. Pernyataan ini telah memiliki pengaruh besar di dunia sihir. Ada beberapa setuju dan banyak lawan. Awalnya, aku milik oposisi di sisi lain, tetapi ketika saya bergabung dengan ibumu, saya menemukan bahwa argumen campuran ini tidak mustahil, tetapi sebagai penyihir api. Saya tahu terlalu sedikit tentang es, tidak mungkin mengubah api menjadi es. Hei, jika ibumu tidak ditangkap kembali, mungkin, mari kita belajar bersama untuk waktu yang lebih lama. Kita bisa mengetahui api es yang sebenarnya sumber itu. Petik 2. Nianbing muda itu bertanya dengan rasa ingin tahu, ayah, bagaimana situasi perpaduan air dan api? Bagaimana Anda mengetahuinya? Rongtian terbatuk sedikit memalukan untuk menutupi gelombang merah yang muncul di wajahnya, dengan acuh berkata, kamu masih muda, dan ayah akan memberitahumu ketika kamu dewasa. Air dan api adalah 2 unsur magis yang paling dekat hubungannya, bukankah ini yang sekarang dikatakan ayahku adalah perpaduan air dan api? Es dan air memiliki asal yang sama, dapatkah es dan api memiliki asal yang sama? Perubahan besar dalam tubuh membuat Nianbing sangat tidak nyaman, tetapi dia samar-samar mengerti bahwa dia sekarang harus mempertahankan situasi ini. Sehingga 2 elemen magis es dan api terus mempertahankan tren operasi saat ini. Hanya dengan cara ini, dia tidak akan menjadi karena serangan timbal balik mereka hancur.
Untuk pertama kalinya dalam setahun, tubuh Nian Bing telah kembali ke suhu normal manusia. Tidak ada lagi situasi semi dingin dan setengah panas. Perasaan hangat dan damai membuatnya kembali memasuki kondisi mapan dan mengendurkan kesadarannya dengan nyaman. Setelah semua kerja kerasnya, dia tidak tahu bahwa sejak saat ini, dia telah menjadi penyihir homogen dan api pertama di seluruh benua. Meskipun baru memasuki tahap awal dari sumber es dan api yang sama, keanehan sihir yang dilemparnya di masa depan jauh dari penyihir biasa. Di pagi hari, ketika sinar matahari pertama memasuki ruangan dari jendela, Nian Bing bangun dari keadaan meditasi, dan dua kekuatan magis yang berbeda dalam tubuh menghilang, digantikan oleh pusaran berukuran kepalan tangan merah dan biru. Vortex. Dua kekuatan magis yang berbeda saling memancarkan, perlahan-lahan berputar, tidak ada yang saling menyerang. Kristal biru dan kristal merah terlihat begitu cantik. Dan Nian Bing jelas merasa bahwa persepsinya tentang elemen magis tampaknya lebih dari sebelumnya jauh lebih kuat. Aku menyentuh papan giok yang tergantung di dadaku dan bergumam, "Bibi, terima kasih. Jika bukan karena kartu Tianhua ini, bantu aku menstabilkan kekuatan magisku tepat waktu. Aku takut, kebaikan hatimu, membaca es suatu hari nanti itu akan membayar." Selama krisis, cahaya Qian datang dari merek Tianhua. Giok penghangat matahari bidang biru naik menjadi asap. Merek giok yang diukir dari batu giok putih domba gemuk ini memiliki efek yang lebih luar biasa daripada yang dibayangkan. Dengan kilatan cahaya di matanya, dia mengangkat tangannya memegang Chen Lu dan berbisik pelan, "Elemen es. Aku mohon, padatkan menjadi bilah raksasa yang tajam, dan hancurkan belenggu dan belenggu dunia." Cahaya biru menyala dari batu dewi salju dan es, dan elemen es yang terlihat jelas mengembun dan membentuk. Sepatu roda es berwarna biru muncul di depannya. Vortex di dalam tubuh terus berputar. Penggunaan bilah es tidak memengaruhinya, bahkan saya tidak bisa merasakan penurunan kekuatan sihir es. Pusaran masih berputar dalam keseimbangan. Detak jantung Nian Bing semakin cepat tanpa sadar mengeluarkan batu api dari tangannya dan meneriakkan lagi, "Elemen api. Aku memintamu untuk mengembun menjadi pisau raksasa yang tajam dan memecah belenggu dan belenggu dunia." Lampu api menggantikan sepatu es biru. Dalam cahaya yang berkedip, pedang nyala yang solid muncul di depannya, juga tangan kanan. Tidak ada lagi perbedaan antara es dan api. Gelombang cerita Donghua novel. CDN gelombang jantung Ningbing bergetar. Kombinasi es dan api yang cerdik memberinya kemampuan untuk menggunakan dua jenis sihir. Cahaya menyala, dan di bawah dorongan kekuatan mental, bilah es dan bilah api bertabrakan di udara. Dengan suara keras uap air naik, dan dua sihir tingkat 2 menghilang pada saat yang sama. "Berhasil, bagus, akhirnya aku bisa menggunakan keduanya. Ajaib." Nian Bing melompat dari tempat tidur dengan penuh semangat, dan sumber es dan api yang sama memberinya kemampuan khusus. Ketukan pintu terdengar, dan suara Caji datang dari luar. "Apa yang disebut hantu tadi pagi? Buka pintunya." Nian Bing buru-buru mengumpulkan batu dewa api, dan melangkah maju untuk membuka pintu. Begitu Caji melihatnya, dia segera menutupi hidungnya. "Wow, apakah anakmu sial di kamar?" Nian membeku sesaat, lalu menatap dirinya sendiri, hanya untuk mengetahui bahwa dia tidak tahu kapan dia menjadi lengket, dan pakaiannya semua terkontaminasi dengan bahan berlendir, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Zaji memandang ke atas dan ke bawah ke Ningbing, dan dia tidak bisa membantu tetapi terkejut untuk sementara waktu, tetapi dia menghilang dalam semalam. Tubuh Nian Bing tampaknya sedikit lebih tinggi, dan perubahan terbesarnya adalah matanya. Mata kekanak-kanakan yang asli tampak lebih dalam perasaan, sama seperti orang dewasa, terutama kemuliaan mata yang mulia, memberi perasaan istimewa. "Nian Bing, apa yang terjadi semalam?" Caji bertanya dengan heran. Nian Bing menggaruk kepalanya dan berkata, "Tuan, sihirku sepertinya telah menembus dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Aku tidak tahu mengapa aku sangat berkeringat di tubuhku. Tentu saja dia tidak tahu bahwa itu karena es dan api keterikatan timbal balik yang terlalu keras. Dan kotoran di tubuhnya benar-benar dipaksa keluar, sehingga ia telah mengalami proses kelahiran kembali, sehingga perubahan dalam tubuh." Cha mengerutkan kening, berkata, "Aku tidak mengerti sihir, tetapi selalu merupakan hal yang baik untuk ditingkatkan. Cepat dan bilas. Kita akan kembali ke Tao Hualin. Aku tidak membutuhkan pakaian ini. Aku tidak berpikir aku bisa mencucinya." Nian Bing setuju, dan kembali ke kamar mandi di kamar untuk membersihkan diri. Melihat sosok gemuknya, Zaji memancarkan ekspresi bijaksana dan menghela nafas. "Semuanya benar.
Mendorong mobil kayu, Nian Bing mengikuti Zaji, keduanya berjalan perlahan keluar kota. Cuaca hari ini sangat cerah, tidak ada awan di langit, dan udara dingin di pagi hari terus-menerus bertiup, terutama nyaman. Melihat mendekati gerbang utara, suara tapal kuda tiba-tiba terdengar dari luar gerbang. Para prajurit Kekaisaran Bulan Es yang menjaga kota diatur dengan rapi di kedua sisi, dan beberapa dari mereka mengusir orang-orang yang bersiap untuk masuk dan keluar dari jalan ke samping. 3 gerbong melaju ke kota dengan cepat, gerbong itu berwarna putih, dan sebuah bintang besar berujung 6 disulam di setiap sisi dengan benang perak. Pusat bintang berujung 6 adalah bunga es yang halus. Melihat tanda seperti itu, warga sipil di Ice City tidak bisa tidak hormat, beberapa bahkan memberi hormat pada kereta dengan hormat. Tentu saja, ini tidak termasuk Caji dan Nian Bing. Simbol Binghua, yang akrab dengan Nian Bing, telah mengepalkan tinjunya, dan matanya menunjukkan cahaya kebencian yang kuat. Itu adalah mereka, yaitu, mereka telah mengambil kebahagiaan mereka. Kereta itu berlalu dengan cepat, dan Zaki batuk dan berkata, "Ayo pergi." Nian Bing tampak lega, dan dia diam-diam berkata pada dirinya sendiri bahwa kemampuannya masih jauh lebih buruk. Kesabaran harus sabar. Meskipun jalan dari kota es ke Tao Hualin tidak jauh, tetapi mereka menggunakannya, dan mereka tidak kembali ke rumah kayu sampai siang hari. Berurusan dengan barang-barang yang dibelinya, Caji membiarkan Nian Bing pergi ke kamarnya dan beristirahat. Besok, dia akan terus belajar keterampilan memasaknya. Nian Bing baru saja memasuki dunia es dan api, dan juga berpikir tentang mengkonsolidasikan kekuatan sihirnya. Setelah makan siang lezat yang dibuat oleh Caji, ia langsung pergi ke kamar untuk beristirahat. Waktu berlalu hari demi hari, dan Nian Bing secara bertahap tumbuh dalam pengajaran Caji. Hari berikutnya setelah kembali dari kota es, dia mengerti mengapa Caji mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin belajar memasak yang baik, dia harus melalui proses dari kurus ke lemak. Lalu dari lemak ke kurus. Dari kurus hingga lemak, adalah wajar untuk mencicipi hidangan yang dibuat oleh Caji setiap hari, dan mengenali rasanya. Dengan banyak nutrisi, ia secara alami menjadi pria kecil yang gemuk. Proses dari lemak menjadi tipis relatif menyakitkan. Metode Caji sangat sederhana, ia meminta Nian Bing untuk bertanggung jawab atas masakan sehari-hari. Dia hanya makan apa yang telah dia buat sendiri, tetapi dia hanya memberikan beberapa petunjuk dalam teori, dan sisanya akan membiarkan Nian Bing meraba-raba untuk dirinya sendiri. Jika itu setahun, Nian Bing kehilangan berat badan, dan kemudian kembali ke pemuda tampan itu. Tidak peduli apa rasa makanan yang dibuat oleh seorang pemula, saya khawatir semua orang bisa memikirkannya. Setelah mencicipi makanan lezat, apa yang dia buat adalah langka, dan tidak mungkin untuk berpikir tentang tidak menjadi kurus. 2 tahun telah meletakkan dasar yang kuat untuk Nian Bing. Dari tahun ketiga dan seterusnya, ia memasuki proses pembelajaran formal seni kuliner. Zaji sangat ketat dengannya. Setiap hari berlatih, Nian Bing akan selalu kelelahan. Meditasi malam adalah istirahat terbaiknya, tidak hanya dia dapat memulihkan tubuhnya dari kelelahan, tetapi pada saat yang sama, dalam proses belajar memasak dan meditasi. Kemajuan mentalnya tidak lebih lambat dari sihir. Semakin lama Anda belajar, semakin banyak Anda dapat mengalami keajaiban memasak. Berbagai metode memasak yang tersimpan di dada terlihat seperti lautan yang tak terduga. Nian Bing tampaknya telah melupakan kebencian dan mengabdikan dirinya untuk studi memasak. Di bawah bimbingan Caji, kecerdasannya berangsur-angsur muncul, dan ia sering mengemukakan beberapa wawasan baru untuk didiskusikan dengan Caji. Pada tahun kelima, Nian Bing tidak lagi sepenuhnya belajar dari Caji, tetapi sedang berdiskusi dengan Caji, secara bertahap menggabungkan sihir dan memasak. Sehingga tidak hanya meningkatkan masakannya, tetapi juga ini juga merupakan cara terbaik untuk melatih kontrol sihir. Berbagai makanan lezat dari sihir ke dapur muncul berkali-kali di tangan Nian Bing, dan keterampilan dapur hantu diwariskan dalam warisan. "Tuan, apa yang ingin kamu makan siang ini? Baru-baru ini, kesehatanmu tidak begitu baik. Aku akan menangkap 2 ikan untukmu membuat sup. Sup ikan mingyan yang aku teliti beberapa hari yang lalu pasti akan membuatmu nafsu makan." Buka. Nian Bing datang ke pintu Caji Room untuk bertanya setelah menyelesaikan kursus yang diperlukan untuk memotong kayu. Zaji sedang duduk di sebuah kursi malas di ruangan itu, dan kerutan di wajahnya jauh lebih dalam daripada beberapa tahun yang lalu. "Es yang bagus, kamu masuk dan duduk, tuannya punya sesuatu untuk dikatakan padamu." Nian membeku sejenak, berjalan ke dalam ruangan, mengambil kursi dan duduk di samping Zaji. "Tuan, ada apa denganmu hari ini?"
Pisau dan pisauku menjadi besar, kamu tidak ingin melihatnya apa? Sudah waktunya memasak, perut Anda buruk. Jika Anda tidak makan tepat waktu, penyakit lambung lama seharusnya bersalah. Petik 2. Caji menatap mata Nian Bing yang peduli dan tersenyum. 8 tahun, kamu telah datang kepadaku selama 8 tahun. Dalam 8 tahun, kamu telah tumbuh dari seorang anak menjadi anak lelaki yang tampan, dan tuannya tidak ada hubungannya. Ada banyak hal untuk diajarkan kepada Anda. Dengan keterampilan Anda saat ini, Anda telah sepenuhnya mencapai keadaan biru dan biru. Bocah konyol, pada kenyataannya, Tuan telah berbohong kepada Anda. Mengambang tanpa jatuh, panjang sutranya panjang dan konstan. Keterampilan pedangmu jauh melebihi ranah ketika kau adalah seorang guru di puncak. Tanpa diduga, satu-satunya ide teoretisku benar-benar dilakukan olehmu. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Saya tidak punya apa-apa untuk diajarkan kepada Anda, jadi Anda harus pergi. Magang berusia 18 tahun itu terlihat sangat tampan. Meskipun ia mengenakan raket jelata, ia masih tidak bisa menyembunyikan yinghuannya, tinggi sosoknya, bahu lebar, rambut pirang panjang, dia hampir sempurna. Nian Lengleng memandang Caji, Tuan, maksud Anda apakah saya bisa menjadi guru? Ketika ia mulai belajar memasak bersama Caji, ia tidak ingin mempelajari keterampilan Caji begitu ia pergi. Namun, semua orang memiliki perasaan. Mereka telah bersama selama 8 tahun. Meskipun Caji sangat ketat dengannya, dia telah mengembangkan perasaan yang kuat antara dia dan Caji. Pada saat ini, ketika dia mendengar Caji melepaskannya, hatinya naik. Perasaan kehilangan yang tak dapat dijelaskan, memandangi Tuan yang jauh lebih tua dari 8 tahun lalu, berkata, Tuan, Anda sudah sangat tua, jika saya pergi, siapa yang akan merawat Anda? Zaji tersenyum dan berkata, bocah bodoh, apakah aku tidak sendirian sebelum kamu datang? Jangan khawatir, jangan memasak, hantu saya masih mati kelaparan. Keterampilan memasak Anda telah mencapai diameter botol seperti yang saya lakukan saat itu. Jika Anda tinggal di sini lagi, tidak akan ada perbaikan. Hanya jika Anda pergi lebih banyak dan melihat lebih banyak, Anda dapat memiliki pemahaman yang lebih dalam, dan tidak ada biaya apapun untuk mengajari Anda. Petik 2. Mata Nian Bing melotot, Tuan, aku tidak tahan kamu. Zaji menarik tangan ramping Nian Bing dan menghela nafas, aku gila, apakah kamu akan tinggal di sini bersamaku selamanya? Bahkan jika kamu bersamaku, aku akan tetap mati suatu hari nanti. Pada awalnya, aku menerima kamu untuk mahasiswa itu benar-benar egois dan hanya ingin meneruskan keahliannya. Anda tidak hanya tidak menyalahkan saya, tetapi Anda juga belajar memasak dengan saya dengan sepenuh hati. Bertahun-tahun gelombang cerita Donghua novel CDN gelombang juga sulit bagi Anda. Petik 2. Nian Bing terkejut, Tuan, Anda sudah tahu. Zaji tersenyum dan berkata, ketika kamu mengeluarkan batu es itu, dan ketika kamu melihat kereta menara Dewa Es, kebencian yang kuat muncul, aku sudah mengerti bahwa hipnosis tidak bekerja pada waktu itu. Tahukah kamu, pada saat itu, saya agak takut. Pada waktu itu, Anda hanya anak 10 tahun, tetapi Anda memiliki pikiran yang begitu dalam, yang tidak pernah saya harapkan. Saya benar-benar tidak tahu apakah saya harus bahagia bahwa saya memiliki murid yang cerdas dan mantap, atau saya takut pikiran Anda. Tapi sekarang, semuanya tidak penting lagi. Saya percaya Anda adalah anak yang baik. Pasti ada cerita tersembunyi di hati Anda tentang orang tua Anda. Petik 2. Tuan, aku akan memberitahumu semua. Suara Nian Bing sedikit bergidik, memandangi wajah ramah Zaji, tiba-tiba ia memiliki firasat buruk. Zaji menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tetap di hatimu. Aku pikir orang tuamu harus berhubungan dengan menara Ice God, jadi ketika kamu melihat kereta, kamu akan menunjukkan kebencian yang sangat kuat. Anak-anak, kebencian dan tidak ada yang salah, tetapi, seperti yang saya katakan ketika saya mencoba menghipnotis Anda, ketika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup. Kebencian ini harus disembunyikan dalam hati Anda. Pembalasan pria terhormat itu belum terlambat. Nian Bing mengangguk dengan tegas dan berkata, Tuan, aku berjanji, aku tidak akan mencoba pergi ke menara Ice God untuk membalas dendamku sampai aku tidak memiliki cukup kemampuan. Zaji tersenyum sedikit dan berkata, itu bagus. Nian Bing, tuanku pernah berkata kepadaku, 10 tahun memasak, 10 tahun memasak, 8 kata ini, aku ingat sepanjang hidupku. Ketika aku datang ke bunga persik ini. Lindsay, aku menambahkan 8 kata lagi di belakang, yaitu kehidupan yang sunyi, kekalahan dan kematian. Petik 2. Bab 8. CDN. Pisau Zhengyang.
10 tahun memasak di dapur, 10 tahun memasak di dapur, kehidupan yang kesepian, kematian yang kalah. Nian Bing mengulangi kata-kata Caji, Tuan, saya mengerti. Anda dapat yakin bahwa saya pasti akan mengambil kembali gelar dapur hantu untuk Anda. Zaji menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, tidak lebih. Dapur hantu adalah aku, bukan kamu. Kamu telah mempelajari keterampilanku, tetapi kamu tidak puas dengan status quo. Hanya kemajuan terus-menerus yang dapat membuat kamu mencapai puncak memasak. Koki, adalah pekerjaan yang sangat umum di daratan. Anda harus bekerja keras untuk berlatih sihir. Pekerjaan ini juga merupakan perlindungan terbaik Anda. Saya tidak membenci wanita itu pada saat itu, Anda tidak perlu mencarinya. Masa lalu sudah berlalu, jika itu bukan untuknya, mungkin aku tidak bisa menyadari keajaiban menggabungkan sihir dan memasak, dan aku bahkan tidak akan menerima pekerja magang yang baik sepertimu. Saat dia berkata, tangannya yang keriput mengambil kain panjang dari samping. Bak, serahkan ke Nian Bing, ini ayahku, aku akan menyerahkannya kepadamu nanti. Keluarkan dan lihatlah. Nian Bing membuka tas kain. Ketika kain yang dibungkus menghilang sedikit, pisau muncul di depannya. Pisau dapur umumnya tidak memiliki sarung, tetapi yang ini, seperti embun paginya. Bilahnya memiliki panjang yang mirip dengan Chenlu, tetapi bilahnya jauh lebih lebar, memiliki 4 inci, dan bagian belakang bilahnya sangat tebal, hingga setengah inci. Setelah memulai, beratnya besar, yang setara dengan 3 pegangan Chenlu. Sarungnya berwarna merah terang dengan pola antik di atasnya. Nian Bing meraih pegangan yang cocok dengan tangannya dan perlahan menarik pisaunya. Napas panas yang samar-samar datang dari bilah merah gelap. Iceman bergidik, batu dewa api di lengannya meraung rendah. Dan kecepatan es dan api di dalam tubuh disebabkan oleh agitasi batu dewa api dan jelas dipercepat oleh beberapa poin. Ketika seluruh pisau dihilangkan dari sarungnya. Pisau lebar yang awalnya tidak terkoordinasi dan pisau punggung tebal bahkan menunjukkan keindahan yang tidak biasa. Pisau seluruh gagang memiliki kilau merah gelap dan ujung bilahnya tajam. Seperti sirip hiu, dan yang indah dirampingkan melalui seluruh bilah. Memegangnya di tangannya, sensasi api yang hebat tidak bisa menahan Nian Bing mendidih. Ini adalah pedang harta karun yang kudapat setelah aku menjadi terkenal. Apakah itu orang tuaku, seperti saudara laki-laki, selalu bersamaku. Ingat Huatian, ini juga pekerjaannya yang paling membanggakan selain embun pagimu. Pegangan ini bukan terbuat dari logam. Lebih tepatnya, itu harus diukir. Bahan dasarnya adalah sudut naga api. Tanduk naga api. Tuan, apakah benar ada naga api? Nian Bing bertanya dengan rasa ingin tahu, melihat garis-garis lurus yang indah pada pisau Zhengyang. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan ini untukmu. Aku hanya bisa mengatakan bahwa itu ada dalam legenda. Bahkan jika itu, jumlahnya sangat jarang. Tanduk naga api asli ditemukan olehku di sebuah lembah. Karena panasnya, aku tahu bahwa ini itu pasti harta, jadi saya menemukan Huatian dan membiarkannya melihatnya. Dia berkata kepada saya pada waktu itu, dia meminta sudut ini, berapa banyak uang yang tersisa untuk saya buka. Seberapa pintar tuanmu? Saya berkata kepadanya, tidak apa-apa memberi Anda sudut, tetapi Anda harus membuat saya pisau paling bangga dalam hidup Anda, seperti pisau dapur saya. Huatian setuju, jadi ada pisau Zhengyang ini. Dia juga memang cukup untuk menjadi teman. Aku mengukir pedang harta ini langsung dengan tanduk naga api. Karena itu diukir, tidak ada celah di tubuh pisau. Selain itu, ia juga memiliki napas naga api, yang merupakan atribut api sendiri. Awalnya, jika itu tidak sama dalam kompetisi wanita, saya terlalu besar dan tidak menggunakan Zhengyang. Bahkan jika dia memiliki sihir di dapur, dia tidak akan bisa memenangkan saya. Nama dapur hantu bukan cerita yang salah. Berbicara tentang ini, Zaji batuk beberapa kali. Tapi kebanggaan di matanya belum berkurang. Tuan, tolong istirahat, jangan katakan itu. Pembantu Nian Bing menepuk punggungnya. Caji tersenyum dan berkata, aku baik-baik saja, aku terlalu bahagia. Murid-muridku akan mengajar, dan aku belum membawa keahlianku ke peti mati. Nian Bing, apa rencanamu setelah pergi dari sini? Nian Bing berkata, Tuan, saya tidak pernah memikirkan masalah ini. Zaji berkata, kalau begitu kamu dengarkan nasihatku. Setelah pergi dari sini, kamu pergi ke Ice City dulu. Aku tidak tahu apakah orang tua Huatian sudah mati. Kunjungi aku atas namanya. Sebagai daratan dulu pendirinya, ia memiliki banyak harta, tidak hanya yang Anda lihat hari itu, mungkin Anda akan mendapat manfaat. Petik 2.
Mata Nian Bing tiba-tiba memerah, mencengkeram tangan Caji erat-erat. Tuan, saya tidak ingin pergi, saya benar-benar tidak ingin pergi. Sebuah cahaya aneh muncul di mata Zaji. Bocah bodoh, aku tidak mengatakan itu, kamu tidak bisa selalu berada di bawah perlindungan sayapku. Kamu harus selalu pergi. Da Cheng Xuan dan King Fengzai di kota es sama-sama es, sebuah restoran terkenal di Kekaisaran Bulan, di mana itu akan menjadi perhentian pertama Anda dapat memilih satu dengan santai. Menemukan cara untuk memasuki dapur, dan mengamati keterampilan koki di sana, yang mungkin bermanfaat bagi Anda. Tetapi Anda harus ingat bahwa setelah Anda mengungkapkan jika Anda memiliki keterampilan memasak sendiri, Anda harus pergi, jika tidak dengan kemampuan Anda saat ini. Mudah diperhatikan oleh orang lain. Jika ditemukan oleh pejabat negara, akan ada banyak masalah. Petik 2. Nian Bing mengangguk dengan air mata. Tuan, saya ingat, saya akan belajar seperti apa Anda, bepergian ke setiap sudut daratan, belajar memasak berbagai hidangan, saya tidak akan mengecewakan Anda. Zaji menyeka air mata dari Nian Bing, dan berkata dengan ramah, bocah konyol, menangis apa, ingat ini sudah cukup. Sisi kiri kompor dapur, dindingnya berlubang, ada beberapa tabungan saya di dalamnya, Anda bisa mengambilnya dulu, Anda bisa membawanya pergi dulu, sebagian dari itu cukup untuk dihabiskan di jalan. Meskipun uang bukan hal yang baik, semuanya sulit tampaknya, dan tidak ada salahnya membawa lebih banyak. Adapun hal-hal lain, Anda harus mencari tahu sendiri. Oh ya, saya pikir sihir Anda tidak cukup untuk mempraktikkan kekuatan sihir. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda harus menemukan seorang ahli sihir yang dapat mengolahnya ke tingkat yang lebih dalam. Anda harus belajar untuk fleksibel ketika Anda berada dalam kesulitan. Selama seseorang memiliki sesuatu untuk diajarkan kepada Anda dapat menyembahnya sebagai guru dan hidup sampai tua. Belajar dari usia tua adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap koki senior. Petik 2. Nian Bing mengangguk, dan memandangi lampu merah yang bergetar di wajahnya. Zaji tersenyum, senyumnya tenang, wah, pengertianmu jauh lebih baik daripada tuannya. Meskipun baru 8 tahun, kau memiliki lebih dari apa yang aku pelajari dalam 10 tahun pertama. 8 tahun memasak, 8 tahun gocu, tapi aku tidak ingin kamu sendirian seumur hidup. Jika ada gadis yang cocok di masa depan, jangan biarkan itu pergi. Lepaskan dan kejar, kebahagiaan tergantung pada dirimu sendiri. Petik 2. Nian Bing tidak tahu apa-apa tentang pria dan wanita. Tuan, mari kita bicarakan ini nanti. Zaji Zeng berkata, tidak, Anda harus berjanji kepada saya hal ini, dan Anda harus melakukannya. Saya tidak ingin tragedi yang terjadi pada saya terulang kembali. Memiliki keluarga yang stabil hanya baik untuk Anda. Lanjutkan di masa depan. Anda juga dapat membuat hati Anda lebih stabil ketika Anda memasak lebih banyak. Oh ya, apakah Anda tidak bermaksud membuat sup ikan untuk saya? Pergi sekarang, tuannya benar-benar sedikit lapar. Saya telah memakan Anda selama bertahun-tahun. Hal-hal yang saya buat bahkan hambar. Petik 2. Nian Bing mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, Tuan, Anda dapat yakin bahwa saya akan membuat sup ikan mingyan yang paling lezat untuk Anda cicipi. Caji tersenyum sedikit dan melambai padanya, berkata, pergi, Tuan sedang menunggumu. Nian Bing berjanji. Gelombang subscribe channel CDN Gelombang mengumpulkan perasaannya, berdiri, dan berlari dengan cepat. Melihat punggung Nian Bing, mata Zaji menunjukkan cahaya yang memancar. Anak tuan, Anda membacanya dengan benar, meskipun Anda memiliki pikiran yang lebih dalam. Tetapi Anda masih orang yang paling penuh kasih sayang. Apa yang Anda lewatkan? Tangan itu, dengan gemetar mengambil pisau Zhengyang, menghela nafas, dan buru-buru membelai di tanah. Meskipun tulisan tangannya terdistorsi, itu masih dapat dikenali. Nian Bing berlari ke sungai dengan cepat, agar tuannya makan sup ikan yang dibuatnya lebih cepat. Dia langsung pergi ke air untuk menangkap ikan, setelah hidup selama bertahun-tahun. Dia sudah berlatih air yang baik di sungai untuk sementara waktu. Akhirnya, dia menangkap 2 ikan haring besar dan kembali ke pantai, memandangi ikan hidup di tangannya, dan dia berkata pada dirinya sendiri terlepas dari jejak air di tubuhnya. Ikan ini sangat segar hari ini, Tuan, aku harus akan membuat sup ikan yang baik yang akan memuaskan Anda. Petik 2. Ketika dia berkata, Nian Bing bergegas kembali ke Tao Hualin. Beberapa panah, dia telah tiba di depan rumah kayu. Tuan, lihat, saya menangkap 2 ikan besar. Saya khawatir Anda bisa makan ikan hari ini. Penuh, Tuan. Ketika Nian Bing kembali ke kamar Caji, dia tiba-tiba membeku, tubuhnya seperti beku oleh es, dan kaku.
Zaji masih berbaring di sana, berbaring di kursi malas yang nyaman, tetapi matanya tertutup, dan ekspresinya yang tenang sepertinya tertidur. Tetapi Nian Bing tahu dengan jelas bahwa itu bukan posisi tidur Zaji. Terlebih lagi, dengkuran sang master belum terdengar selama sehari, tetapi sekarang. Tuan-tuan, ikan itu mendarat di tanah, berjuang, berusaha menemukan cara untuk bertahan hidup, tetapi bagaimana seekor ikan yang telah meninggalkan air dapat terus bertahan? Nian Bingfei melemparkan dirinya ke depan kursi malas itu, meraih tangan Caji dengan erat, tangannya sendiri bergetar, dan yang sama, hatinya bergetar. Tangan Caji agak dingin, dan tidak ada gelombang di dadanya. Jari-jari Nian Bing bergetar dan dikirim ke bawah hidung Caji. Dia menantikannya, berharap, tetapi semuanya begitu kejam, dan semua harapan berubah menjadi gelembung. Caji sudah pergi, dengan senyum puas. Air mata, turbulensi yang tak terkendali ke bawah, Nian Bing dalam kesedihan yang ekstrim, tidak bisa menangis, tubuhnya terus bergetar, dan dalam benaknya. Adegan masa lalu melintas terus-menerus. Zaji menyelamatkannya, membawanya ke Tao Hualin, dan mengajarinya apa yang telah ia pelajari. Selama bertahun-tahun, seperti ayahnya, ia merawat dirinya sendiri dengan cermat. Selama 8 tahun, mengapa hanya ada 8 tahun yang singkat? Tuan, Nian Bing masih menunggu Anda untuk menyaksikan saya pergi ke puncak memasak. Bagaimana Anda bisa seperti ini? Tidakkah Anda ingin melihat Nian Bing menjadi koki top? Tuan, mengapa Anda sekarat? Mengapa? Jantung Nian Bing berdarah, dan ini adalah saat paling menyedihkan dalam hidupnya, kecuali ketika dia berada di Menara Ice God. Dengan kepala tertunduk dan air mata jatuh ke tanah, dia melihat pisau Zhengyang, dan aliran panas samar-samar berenang bersama tubuh pisau, yang merupakan favorit tuannya. Di tanah, beberapa baris karakter kecil miring muncul, membaca es, Tuan mungkin tidak bisa menunggu sup ikan yang Anda buat. Bahkan, begitu tangan saya patah, hati saya mati dengannya. Sebagai juru masak, saya tidak bisa lebih menyakitkan daripada mati untuk membuat masakan yang telah saya pelajari sendiri. Alasan mengapa saya tetap hidup adalah karena saya tidak ingin keahlian saya untuk pergi bersama saya. Tuan S itu egois. Di sini, saya maaf, Tuan sudah pergi, tetapi keterampilan Tuannya masih tersisa. Saya percaya bahwa Anda akan meneruskan apa yang telah Anda pelajari dan meneruskan keterampilan memasak untuk menjadi koki terhebat. Tuan tidak ingin menjadi seperti ini. Cepatlah, tetapi tubuh saya tidak bisa lagi menopang saya. Setiap kali, saya berkata pada diri saya sendiri, saya harus bertahan sampai saat ketika Anda dapat melampaui saya. Tuhan perlakukan saya tidak kurus, Dia membuat saya tetap pada ini suatu hari. Nian Bing, tahukah Anda? Ketika saya melihat masakan Anda jauh melebihi saya, betapa gembiranya hati saya, jauh lebih mengasyikkan daripada saya bisa memasak sendiri. Jangan sedih, itu tidak masuk akal. Will semua emosi dimasukkan ke dalam praktik memasak dan sihir. Akhirnya, Tuan ingin memberitahu Anda bahwa balas dendam diperlukan, tetapi Anda harus melakukan yang terbaik. Hati-hati, hati-hati. Saya akan pergi, setelah Anda kembali dan melihat, ambil apa yang harus kau ambil, jangan gerakan tubuhku, aku suka kursi ini, bakar di sini, itu bisa berubah menjadi abu dalam sihir apimu. Dan tuannya bisa dianggap mati. Ketika saya sedang menulis, saya sudah sangat samar-samar, jika bukan Nian Bing yang sangat akrab dengan Fon Caji, saya khawatir akan sulit untuk mengenali mereka. Terutama kata terakhir, Caji hanya menulis setengahnya. Tuan, apakah Anda benar-benar seperti ini? Air mata Nian Bing sudah membasahi dada Caji. Dia dengan hati-hati menyisir rambut Caji dengan rapi, berdiri, mundur beberapa langkah, berlutut, dan menabrak Caji 9 kali. Tuan, saya tahu, Anda tidak ingin melihat pengecut Nian Bing. Anda dapat yakin bahwa saya akan kuat. Dari saat saya meninggalkan Menara Ice God, saya berkata pada diri sendiri bahwa saya harus kuat, dan air mata hanya dapat mengalir dari mata musuh, tetapi saya masih menangis hari ini, Guru. Anda dapat yakin bahwa selama Anda masih bernafas, Anda akan memenuhi keinginan Anda dan meneruskan keterampilan memasak Anda. Ini adalah komitmen saya kepada Anda. Petik 2. Berdiri tegak, meletakkan kembali pisau Zhengyang ke dalam sarungnya, dan Nian Bing menghapus air mata dari wajahnya, pada akhirnya. Dia menatap wajah Caji dalam-dalam dan dengan tegas berjalan keluar ruangan. Angin cerah dan awan cerah, dan matahari memproyeksikan di hutan bunga persik, yang menunjukkan bayangan pohon yang mengejutkan di tanah. Angin sepoi-sepoi membelai dan membawa bunga persik. Katakan banyak, ambil beberapa koin emas ungu dari dinding kosong di dapur, cukup beri beban pada tubuhnya. Satu langkah, maju.
Ketika Nian Bing sampai pada langkah ke-17, dia tiba-tiba berbalik, "Tuan, murid-murid telah pergi. Ketika saya mempelajari sesuatu, saya akan kembali untuk menghormati mayat hidup Anda. Api, bakar api, atas nama saya perintahkan Anda." Api yang bergejolak dengan bimbingan saya akan mengubah segalanya menjadi abu. Lautan api. Pisau Zeng Yang keluar dari sarungnya, lampu merah tiba-tiba terlepas, titik lampu merah jelas. Terlihat tubuh Xiang Nianbing kental, dan nafas yang panas membuat tubuh Nianbing seperti dewa api perang. Bagian depan pedang matahari positif, api mengamuk tiba-tiba meledak, langsung menelan 2 rumah kayu kecuali dapur. Melihat api yang menyala di depan saya, Nianbing tampak melihat suara Tuan dan tersenyum lagi, dan matanya buram. Tetapi ia menahan diri untuk tidak membiarkan air matanya menetes dan diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa ia akan menjadi lebih kuat dari hari ini. Hanya orang yang kuat yang bisa hidup lebih lama dan lebih baik memenuhi keinginannya dan keinginan tuannya. Lautan api adalah sihir api skala besar tingkat keempat. Meskipun juga merupakan sihir tingkat keempat, ia memiliki area jangkauan yang luas, sehingga diperlukan pesulap senior untuk menggunakannya. Api yang membakar segera mengubah rumah kayu tempat Nianbing tinggal selama 8 tahun menjadi abu. Demikian pula, koki hantu tuannya Caji juga jatuh ke dalam loes. Segalanya menghilang, Nianbing meneteskan air mata, dan memulai perjalanan yang telah direncanakannya. Dia tidak tahu apa yang menunggunya, tetapi dia tahu betul tidak masalah seperti apa kesulitan dan hambatannya semoga menghambat kemajuannya. Tenang lagi di hutan bunga persik, dan reruntuhan rumah kayu memancarkan asap hijau. Hanya 1 jam setelah Nianbing pergi, abu asli tiba-tiba bergerak, beberapa tabrakan kayu pecah terdengar, dan ranting-rantingnya bergetar, dan sebuah papan muncul dari bawah. Sosok yang mengejutkan itu sepertinya merangkak keluar dari tanah, tertutup debu. "Anak baik, kamu begitu kejam. Jika aku tidak bergerak cepat, aku akan benar-benar menjadi abu." Ini tiba-tiba keluar dari reruntuhan, itu sebenarnya Caji yang mati. Setelah membersihkan debu di tubuhnya, dia tampak energi, tampak sedikit sakit, melihat ke arah Nianbing pergi. Zaji tertawa, "Bocah bodoh, Tuan harus membohongi Anda lagi. Tidak membiarkan Anda berpikir bahwa saya memiliki mati, bagaimana Anda bisa dengan sepenuh hati mengejar puncak memasak? Sial, teknik pernapasan kura-kura ini benar-benar berbahaya. Untungnya, saya berlatih untuk waktu yang lama dan menutupnya cukup lama. Hei, ini sangat bersih, sepertinya saya tidak dapat melakukannya jika saya tidak ingin pergi. Apakah Anda akan menemukannya? Pergi, karena saya tidak memiliki kekhawatiran, lakukan saja apa yang selalu ingin saya lakukan, selama saya dapat melihatnya lagi, bahkan jika sudah mati, saya bersedia melakukannya. Nianbing, Anda pergi gelombang cerita Donghua novel. CDN gelombang mungkin suatu hari Tuan dan murid kita akan bertemu lagi, hahaha. 2. Nianbing berjalan di jalan, hatinya masih tenggelam dalam kesedihan kematian investigasi sebelumnya, tanpa disadari, ia dipermainkan oleh sang master lagi. Baik Zeng Yang Dao dan Chen Lu Dao berada di lengannya, dan arus udara panas dan dingin terus-menerus merangsang tubuhnya, karena sihir es di tubuh terus berjalan, meskipun matahari bersinar. Dia tidak merasakan panas sama sekali. Ice Snow City, sang master meminta saya untuk pergi ke Ice City, lalu pergi ke sana dulu. Tidak ada kereta, tidak mengejar laju Caji, Nianbing berjalan cepat, dia tiba-tiba ingin pergi dari sini dan meninggalkan tempat yang menyedihkan ini. Namun, dia juga tahu bahwa suatu hari dia akan kembali, pada saat itu, apa yang akan kembali adalah es yang mencair dengan kebencian yang penuh kebencian. Elemen es yang hebat, tolong pinjami aku amarahmu dan kirim kami ke pantai yang hilang, Blizzard. Di bawah pengaruh kekuatan sihir biru, melalui batu Dewi Es, efek sihir besar meledak. Angin dan salju digabungkan untuk membuat cakupan kekuatan sihir menjadi lautan es dan salju. Tubuh itu bergerak dengan cepat, Chen Lu Dao tidak tahu kapan dia telah melompat ke tangannya, cahaya biru samar membungkus tubuhnya, mengikuti badai salju, dan terbang. Meskipun lalat itu tidak tinggi, tetapi kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap mata ia telah menghilang di ujung jalan. Menara Ice God. Apakah nafas Dewi Es dan salju lagi? Setelah sekian tahun, akhirnya muncul lagi. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu lepas dari genggamanku, tidak peduli siapa yang memegang batu Dewi Salju dan Es. Sudah melanggar es dan salju, martabat sang Dewi hanya bisa menghasilkan satu, yaitu kematian. 2.
Dewi Agung pengorbanan yang besar, dewa yang turun dari Dewi Es, diam-diam meninggalkan menara Dewa Es dan menginjakkan kaki di jalan untuk menemukan batu Dewi Es itu sendirian. Menggunakan badai salju, itu adalah waktu untuk membaca es yang sangat mempersingkat kemajuan. Ketika dia turun ke bumi, kesedihannya telah lega oleh sihir dingin. Jauh sekali, tembok-tembok es dan salju yang tinggi sudah terlihat. Meskipun saya datang ke sini setiap tahun untuk membeli beberapa barang setiap tahun, kecuali untuk kunjungan pertama ke Gadcaster Huatian, setiap kali saya datang kepadanya dan Zaji. Mereka hanya bergerak di sekitar gerbang kota utara dan membeli barang-barang yang diperlukan. Segalanya akan segera kembali ke hutan bunga persik. Kali ini berbeda, saya tidak lagi punya cara untuk kembali. Nian Bing mengambil napas dalam-dalam, tegas, dan berjalan ke kota es langkah demi langkah. Memasuki kota, masih semudah sebelumnya, dan segera dia berjalan ke kota, dan pemandangan di kedua sisi masih belum ada, hanya beberapa toko yang mengubah pemiliknya. Tuan itu berkata, biarkan dirimu pergi ke senior Huatian terlebih dahulu. Jika demikian, pergi ke sana dulu. Pedang Zhengyang yang baru adalah yang baru. Ini adalah atribut api. Mungkin batu dewa apinya sendiri dapat tertanam di atasnya. Jika demikian, ia akan memiliki dua pedang dewa yang tiada taranya, yang akan lebih baik ketika ia memasak di masa depan. Tunjukkan beberapa. Memikirkan hal itu, Nian Bing berjalan menuju toko air, besi dan besi dengan memori aslinya. Terakhir kali, setelah semua, saya berjalan di jalan-jalan dalam gelap. Setelah mencari itu, saya malu. Saya menemukannya sepanjang pagi dan tidak menemukan arah yang akurat. Tiba-tiba, dia menggerakkan hatinya, teringat bahwa dia telah melihat toko senjata besar ketika dia terakhir datang, dan nama itu sepertinya disebut Bao Kixuan. Selama dia di sana, dia mungkin menemukan toko besi paralel. Tidak ada yang bisa mengenali toko besi paralel, tetapi seseorang di toko senjata besar, Bao Kixuan akan selalu tahu. Memikirkan hal ini, dia bertindak segera, dan seperti yang diharapkan, setelah bertanya pada beberapa orang, dia akhirnya menemukan posisi yang tepat. Ketika dia datang ke Bao Kixuan yang dia lihat di awal, ingatan tentang posisi dalam pikirannya tiba-tiba menjadi jelas dan mempercepat langkahnya. Dalam 7 putaran dan 8 putaran, saya dengan cepat menemukan tujuan saya. Pintunya masih sangat tua. Dibandingkan dengan 7 tahun yang lalu, tidak ada perubahan sama sekali, dan merek itu masih ada, tetapi debu di atasnya tampaknya sedikit lebih. Nian Bing ingat penampilan Huatian di awal, tetapi tidak bisa menahan senyum sedikit. Dia menginjak pintu dan mengetuk beberapa kali. Dia berkata dengan keras, "Senior Huatian, kamu di sana." Tidak ada suara di pintu. Nian Bing menunggu beberapa saat sebelum menelepon lagi. Tepat ketika dia berpikir tidak ada seorang pun di ruangan itu, pintu yang rusak tiba-tiba terbuka dan sebuah wajah cantik keluar dari balik pintu. Kamu menemukan tuanku apa?" Petik 2. Nian Bing dapat bersumpah, ini adalah suara terindah yang pernah didengarnya, yaitu seorang gadis, terlihat seperti usianya sendiri, karena tubuhnya menonjol keluar. Rambut panjang merah muda turun ke bawah, sepasang mata biru besar. Ada 3 hal yang mengejutkan dan 7 poin rasa malu dalam dirinya, dan dia tampak sedikit takut pada dirinya sendiri. Cerita pun bersambung. Terima kasih kepada Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Cerita Donghua Novel atau CDN. Bagi yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kalau suka dengan alur cerita novel Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur, dan terima kasih.